Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 461 Xiaotian, jangan tak yakin. Selama 2 hari berikutnya, Yang Xiaotian tinggal di kediaman surgawi, menghabiskan waktu bersama keluarganya dan tidak pergi ke tempat lain. 2 hari berlalu dengan cepat, dan dia, bersama Chen Jing dan beberapa orang lainnya, berangkat menuju Azure God Mansion. Sebelum pergi, Yang Xiaotian memberi instruksi kepada kera iblis, Bing Tua, Meng Tua, Men Fang, dan yang lainnya tentang banyak hal, meminta mereka untuk membantunya mengumpulkan informasi tentang batu surgawi takdir surgawi. Dia juga memerintahkan semua orang untuk tidak meninggalkan ibu kota kekaisaran selama beberapa tahun ke depan kecuali ada sesuatu yang penting terjadi. Pada saat yang sama, dia memerintahkan mereka untuk memberitahunya segera setelah adik perempuannya, Yang Linger, berhasil mencapai alam kaisar bela diri. Kakaknya, Yang Linger, juga hampir berhasil menembus alam kaisar bela diri. Begitu dia berhasil menembus alam kaisar bela diri, dia bisa memadatkan cincin jiwa. Dia ingin memburu binatang jiwa untuk kakaknya secara pribadi. Bagaimanapun juga, pemadatan cincin jiwa merupakan masalah yang amat penting dan tidak bisa dianggap remeh. Tentu saja, saat pergi, Yang Xiaotian juga meninggalkan sejumlah besar bahan biji untuk para ahli klan kurcaci. Bahan-bahan ini adalah bagian dari harta karun dari sarang hantu, tetapi masih cukup untuk membangun ribuan istana. Di tengah kerumunan kediaman surgawi, Yang Xiaotian naik ke angkasa, sosoknya berangsur-angsur menghilang di bawah sinar matahari yang cemerlang. Untuk perjalanan melapor ke Azure God Mansion, selain Chen Jing yang secara pribadi menemani Yang Xiaotian dan yang lainnya, Li Bi dan beberapa leluhur terkuat dari Azure God Academy juga ada di sana untuk memberikan perlindungan. Lagi pula, individu-individu seperti Yang Xiaotian, Zheng Qianqian, dan Wan Ning terlalu penting untuk membiarkan terjadinya kecelakaan apapun. Selain Chen Jing dan Li Bi yang memberikan pengawalan, klan Kekaisaran Dewa Segudang juga telah mengirim sejumlah besar ahli untuk menjaga mereka secara diam-diam. Kelompok itu melakukan perjalanan cepat menaiki kapal terbang yang disediakan oleh Akademi Dewa Azure. Di atas kapal, Chen Jing memanggil Yang Xiaotian dan yang lainnya dan menjelaskan beberapa aturan Azure God Mansion. Meskipun Yang Xiaotian dan yang lainnya telah menerobos ke alam kaisar, mereka masih harus berpartisipasi dalam penilaian masuk sebelum tiba di Azure God Mansion. Chen Jing berkata kepada Yang Xiaotian dan yang lainnya sambil tersenyum, begitu kalian sampai di Azure God Mansion, kalian akan sebebas burung di langit dan ikan di laut. Azure God Mansion memiliki lebih banyak sumber daya daripada Azure God Academy kita, dan kalian harus berusaha keras untuk merebutnya. Suatu hari nanti, Azure God Mansion, Azure God Academy, dan Azure God Continent semuanya akan membutuhkan perlindunganmu. Mendengar Chen Jing menyebutkan sumber daya Azure God Mansion, Yang Xiaotian merasakan gejolak di hatinya dan bertanya, Din, apakah Azure God Mansion memiliki batu surgawi takdir surgawi? Batu surgawi takdir surgawi. Chen Jing hampir tersedak. Anak muda ini benar-benar menakjubkan dalam pidatonya. Namun dia berhenti sejenak dan berkata, iya. Mendengar Azure God Mansion memiliki batu surgawi takdir surgawi, bukan hanya Yang Xiaotian, tetapi bahkan mata Zheng Qianqian dan Wan Ning pun bersinar terang. Chen Jing berkata kepada Yang Xiaotian dan yang lainnya, mengingat munculnya Sekte Neter dan Dewa Kematian Abadi, penguasa istana telah memutuskan untuk para murid istana Dewa Azure untuk berlatih dengan tekun. 2 hari yang lalu, telah ditetapkan bahwa dalam kompetisi besar tahun ini di antara para murid istana Dewa Azure, orang yang memenangkan tempat pertama akan diberi hadiah 10 batu surgawi takdir surgawi. Memberikan hadiah 10 batu surgawi takdir surgawi. Hati Yang Xiaotian tersentak. Azure God Mansion memang murah hati. Batu-batu surgawi takdir surgawi adalah harta yang sangat berharga, dan kompetisi besar tahun ini untuk para murid Azure God Mansion menawarkan 10 batu-batu surgawi takdir surgawi sebagai hadiah langsung untuk juara pertama. Apakah hanya tempat pertama yang diberi hadiah batu surgawi takdir surgawi? Jun Xiaoyao tak dapat menahan diri untuk bertanya. Melihat ekspresi gembira Yang Xiaotian dan yang lainnya, Chen Jing tertawa dan berkata, juara kedua dan ketiga juga diberi hadiah. Namun, juara kedua dan ketiga masing-masing mendapat 5 batu surgawi takdir surgawi. Tempat keempat hingga keenam akan diberi hadiah 3 poin, dan tempat ketujuh hingga ke-10 akan diberi hadiah 2 poin. Chen Jing melanjutkan sambil tersenyum, selain itu,
penguasa istana juga telah menetapkan bahwa jika pemenang pertama berani menerima tantangan dari 9 peringkat berikutnya dan berhasil menang, pemenang pertama dapat mengklaim semua batu surgawi takdir surgawi. Semua orang terkejut. Aturan seperti itu memang ada. Mustahil bagi satu orang untuk menang melawan tantangan bersatu dari 9 orang lainnya, kata Jun Xiaoyao ragu-ragu. Chen Jing mengangguk dan tersenyum, jelas tidak bisa menang, tapi, peraturan Mansion Master hanya dimaksudkan untuk menginspirasi semua orang agar berlatih lebih keras. Berbicara tentang hal itu, dia berkata kepada Yang Xiaotian dan yang lainnya, bakat kalian memang mengerikan, dan kekuatan tempur kalian sangat kuat, tetapi kalian baru saja menerobos ke tingkat pertama alam kaisar, jauh dari cukup untuk dibandingkan dengan murid inti dari Azure God Mansion. Kali ini, kau seharusnya menyerah pada ide untuk ikut serta dalam kompetisi murid Azure God Mansion. Jika kamu berkultivasi dengan keras selama 10 tahun lagi dan berpartisipasi dalam kompetisi murid Azure God Mansion, mungkin kamu bisa mendapatkan peringkat yang bagus. Jika kamu berlatih keras selama 20 tahun, mungkin kamu bisa mendapatkan tempat di 20 besar. Ini bukan Chen Jing yang mencoba meredam semangat Yang Xiaotian dan yang lainnya, meskipun bakat mereka mengerikan, murid-murid lama Azure God Mansion juga sama hebatnya. Mereka yang bisa memasuki Azure God Mansion pun bukan orang yang memiliki bakat rata-rata. Murid inti tersebut semuanya berada di atas tingkat ke-10 alam kaisar, meskipun Yang Xiaotian dan rekan-rekannya kuat dalam pertempuran, akan sulit untuk mengalahkan murid inti tersebut karena kesenjangan di alam mereka terlalu besar. Chen Jing berkata kepada Yang Xiaotian, Xiaotian, meskipun kamu mengalahkan Lin Yue selama perjamuan istana kekaisaran, Lin Yue hanya berada di tahap awal alam kaisar tingkat ke-10. Di antara semua murid inti Azure God Mansion, kekuatan Lin Yue bahkan tidak masuk dalam peringkat 100 teratas. Wan Ning, Jun Xiaoyao, Xie Buhui, dan Xiao Han semuanya sangat terkejut, Lin Yue itu bahkan tidak bisa masuk ke dalam 100 besar. Lin Yue memiliki garis keturunan yang kuat dari keluarga kerajaan klan malaikat dari klan Dewa Kuno, memiliki tubuh malaikat suci, dan telah mengolah tubuh penjara surgawi yang menekan. Namun, kekuatannya tidak dapat mencapai 100 teratas. Ini benar-benar mengejutkan Wan Ning dan lainnya. Wajah Chen Jing berubah serius, meskipun bakat Lin Yue kuat, ada banyak orang di Azure God Mansion yang memiliki bakat yang lebih mengerikan. Bahkan jika kekuatan Lin Yue meningkat ke puncak level ke-10 Emperor Realm, dia hanya akan berhasil masuk ke 30 besar. Semua orang tercengang. Dengan kata lain, bakat Lin Yue hanya cukup untuk menempatkannya dalam posisi 30 teratas di antara semua murid Azure God Mansion, dan ada 29 murid yang bakatnya bahkan lebih besar daripadanya. Bahkan Yang Xiaotian pun terkejut. Ada begitu banyak jenius mengerikan di dalam Azure God Mansion. Lin Yue hanya bisa berada pada peringkat 30 teratas. Hal ini pada gilirannya menyulut keinginan kuat Yang Xiaotian untuk berkompetisi. Chen Jing merasakan semangat juang yang membara dalam diri Yang Xiaotian dan tersenyum. Xiaotian, jangan ragu. Tubuh surgawi abadimu memang mengerikan, tetapi alammu terlalu rendah. Jika kau bisa menembus ke tingkat ke-7 alam kaisar, kau seharusnya punya peluang untuk masuk 10 besar. Ini sudah merupakan evaluasi yang sangat tinggi dari Chen Jing. Seorang Kaisar Realm level 7 berhasil merebut posisi 10 besar di kompetisi murid Azure God Mansion, sebuah prestasi yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengar ini, Yang Xiaotian tersenyum dan tidak membalas. Melihat reaksi Yang Xiaotian, Chen Jing tahu bahwa Yang Xiaotian tidak yakin dan tersenyum. Ketika kamu memasuki Azure God Mansion, kamu akan melihatnya sendiri. Jika kamu ingin mengalahkan 6 keturunan Azure God, kamu harus menerobos ke tingkat ke-9 Emperor Realm. 6 keturunan Dewa Biru. Mendengar Chen Jing menyebut 6 keturunan Dewa Biru, Jun Xiaoyao, Xie Buhui, dan Xiao Han tak dapat menyembunyikan rasa gentar mereka. Meskipun mereka bagian dari Akademi Dewa Azure, 6 keturunan Dewa Azure adalah nama-nama yang bergema seperti guntur di telinga mereka. 6 keturunan Dewa Biru tersohor di seluruh benua Dewa Biru, masing-masing dari mereka sangat berbakat, dan beberapa bahkan berkata bahwa mereka dipilih sebagai tuan muda istana masa depan Dewa Biru. 6 keturunan Dewa Biru. Namun wajah Yang Xiaotian tetap tenang. Dalam sekejap mata, 6 hari berlalu. Azure God Mansion sudah terlihat. Itu adalah Azure God Mansion. Di bawah sinar matahari, Chen Jing menunjuk ke depan. Semua orang memandang dan melihat deretan istana tak berujung yang terletak di antara gunung-gunung dan hutan lebat. Bahkan dari jarak yang sangat jauh,
mereka masih dapat merasakan aura luar biasa dari Azure God Mansion yang menjulang tinggi di atas semua dewa. Bab 462, Yang Xiaotian, apakah kamu siap? Menatap Azure God Mansion di hadapan mereka, Chen Jing, Li Bi, dan yang lainnya merasa sangat tersentuh. Azure God Mansion merupakan tempat suci bagi penduduk benua Dewa Azure, dan bagi mereka, terlebih lagi. Karena mereka semua telah meninggalkan Azure God Mansion bertahun-tahun yang lalu. Ayo kita masuk ke Azure God Mansion. Seru Chen Jing penuh semangat sambil melambaikan tangannya, lalu, sambil mengumpulkan kapal terbang, mereka semua terbang menuju Azure God Mansion. Para murid yang berpatroli di Azure God Mansion mengenali Chen Jing, Li Bi, dan yang lainnya, dan dengan penuh hormat, mereka memberi hormat lalu mengundang Yang Xiaotian dan kelompoknya ke Azure God Mansion. Kedatangan Chen Jing, Yang Xiaotian, dan kelompok mereka menyebabkan kehebohan di antara murid-murid Azure God Mansion. Alasannya sederhana, di antara para murid yang datang untuk melapor kali ini, ada seorang jenius muda yang semua meridiannya terbuka dan memiliki tubuh surgawi abadi, Yang Xiaotian. Bahkan Zheng Qianqian, yang memiliki 5 tubuh surgawi teratas, tampak pucat jika dibandingkan dengan Yang Xiaotian. Apakah pemuda berjubah biru itu Yang Xiaotian? Kudengar dia baru berusia 15 tahun ini. Bisa mencapai alam kaisar di usia 15 tahun, sungguh menakjubkan. Ini adalah kaisar bela diri muda. Banyak pengikut Azure God Mansion memperhatikan Yang Xiaotian dari jauh, dipenuhi dengan keheranan. Di benua Dewa Biru, siapapun yang berusia di bawah 18 tahun dianggap pemuda. Akan tetapi, mereka yang mampu mencapai tingkat kaisar bela diri sebelum mencapai usia 18 tahun hanya sedikit, hanya Yang Xiaotian yang berhasil mencapainya. Apakah itu Nona Qianqian? Dengan memiliki 5 tubuh surgawi teratas, dia benar-benar layak menjadi kepala keluarga Zheng berikutnya yang ditunjuk oleh tuan rumah sendiri. Beberapa murid laki-laki dari Azure God Mansion juga mendiskusikan Zheng Qianqian. Bakat Wan Ning, Jun Xiaoyao, Xie Buhui, dan Xiao Han juga kuat, tetapi bagi para murid Azure God Mansion ini, mereka tidak begitu memukau. Orang-orang yang benar-benar membuat semua orang tercengang hanyalah Yang Xiaotian dan Zheng Qianqian. Tentu saja, ada juga beberapa diskusi tentang Wan Ning. Bagaimanapun, Wan Ning adalah seorang wanita cantik yang terkenal, dan juga seorang putri dari Kekaisaran 10 Dewa. Pada saat itulah, tiba-tiba, pedang Qi yang menggemparkan meledak di udara. Tidak, lebih tepatnya, seseorang yang diselimuti oleh pedang Qi yang mengejutkan datang membubung tinggi. Dia adalah pedang Qi, dan pedang Qi itu adalah dia telah sepenuhnya menyatu dengan pedang Qi. Kecepatan sosok itu luar biasa cepat, tiba di depan Yang Xiaotian dan yang lainnya dalam sekejap mata dan menghalangi jalan mereka. Pendatang baru itu adalah seorang pemuda, tidak membawa pedang, tetapi memancarkan aura yang setiap bagian tubuhnya tampak terdiri dari Qi pedang, dengan niat membunuh yang sangat mengerikan. Aura pembunuhnya seperti lautan yang tak berujung, dalam dan tak terbatas, hanya melihatnya saja sudah cukup untuk membuat seseorang ketakutan setengah mati. Yang Xiaotian belum pernah melihat seseorang dengan aura membunuh yang begitu kuat sebelumnya. Aura pembunuh itu tidak ditujukan pada dirinya sendiri, melainkan milik pria itu sendiri. Melihat pendatang baru itu, mata Chen Jing menyipit, putra pembantai. Orang itu tak lain adalah salah satu dari 6 putra Dewa Biru, putra pembantaian, Meng Bai. Mendengar bahwa orang itu adalah putra pembantai Meng Bai, salah satu dari 6 putra Dewa Biru, Jun Xiaoyao, Xie Buhui, dan yang lainnya tak kuasa menahan perubahan ekspresi mereka. Meng Bai tidak melihat Chen Jing, Li Bi, dan yang lainnya. Berdiri dengan kedua tangan di belakangnya, dia menatap Yang Xiaotian dengan arogan, kau adalah Yang Xiaotian itu. Aku dengar tubuh surgawi abadi milikmu adalah yang terkuat dan tak terkalahkan. Beranikah kau menerima serangan pedang dariku? Mendengar Meng Bai ingin menyerang Yang Xiaotian, raut wajah Chen Jing berubah serius saat dia berteriak, hari ini adalah hari pelaporan di Akademi Dewa Azure, jika kau ingin bertarung dengan Yang Xiaotian, pilih hari lain. Mundurlah. Menghadapi teguran Chen Jing, putra pembantai Meng Bai tetap tenang. Chen Jing, meskipun kamu adalah kepala Akademi Dewa Biru, kamu tidak memiliki kendali atas diriku. Chen Jing adalah dekan Akademi Dewa Azure, seorang roh surgawi yang kuat, yang disegani. Murid-murid Akademi Dewa Azure lainnya, saat melihat Chen Jing, tidak berani menarik napas dalam-dalam. Tetapi pada saat itu, ketika sang putra pembantai,
Meng Bai, menghadapi omelan Chen Jing, dia tidak ambil pusing. Yang Xiao Tian, apakah kau siap? Meng Bai menoleh ke arah Yang Xiao Tian, dan setelah berbicara, seluruh tubuhnya diselimuti oleh pedang Qi, dengan niat membunuh yang meletus ke langit, mengembun menjadi pilar pembantaian yang mengerikan. Niat membunuh terkumpul menjadi pilar pembantaian, yang amat mengejutkan. Tepat saat Meng Bai hendak melancarkan aksinya, tiba-tiba terdengar suara berteriak, lancang. Sosok itu melesat dari kehampaan, muncul di hadapan semua orang dalam sekejap mata. Orang yang datang itu tak lain adalah Dewa Pedang Silong. Melihat bahwa itu adalah Dewa Pedang Silong, Chen Jing, Li Bi, dan yang lainnya bergegas maju untuk menyambutnya. Bahkan putra pembantai yang sebelumnya sombong, Meng Bai, yang tidak menganggap serius Chen Jing, tidak mampu lagi bersikap sombong dan menurunkan tangannya, dengan hormat berkata, Tuan Silong. Meng Bai, meskipun kau adalah salah satu dari 6 putra Dewa Biru, selama kau menjadi murid Istana Dewa Biru, kau harus mematuhi peraturan Istana Dewa Biru. Silong menegur, mundurlah sekarang. Meng Bai tidak berani berkata banyak, menyetujui dengan kata ya, lalu melangkah mundur dan berubah menjadi pedang Qi yang menghilang ke langit. Melihat Meng Bai pergi, tatapan Dewa Pedang Silong jatuh pada Yang Xiao Tian, dan wajahnya yang tadinya kaku kini tersenyum, Yang Muda, kita bertemu lagi. Aku tidak pernah menyangka bahwa kurang dari setahun kemudian, pertemuan kita berikutnya akan terjadi di Azure God Mansion. Yang Xiao Tian mengepalkan tangannya dan tersenyum, potongan obat surgawi, saya sudah menerimanya, terima kasih, Tuan Silong. Silong tertawa terbahak-bahak, asalkan kau sudah menerimanya. Tuan Istana tahu kau membutuhkan sisa-sisa obat surgawi dan menyuruh kami mengumpulkannya khusus untukmu. Kami sudah mengumpulkan cukup banyak, dan akan segera mengirimkannya kepadamu. Sekarang kau sudah di sini, kau telah menyelamatkan murid-muridku dari perjalanan. Yang Xiao Tian terkejut dan senang setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka kalau Tuan Istana Azure God Mansion secara khusus menyuruh seseorang mengumpulkan sisa-sisa obat surgawi untuknya. Buah Dewa Kehidupan terutama dapat meningkatkan vitalitas dan darah, tetapi juga dapat meningkatkan esensi sejati Laut Surgawi. Terima kasih, Tuan Silong dan Tuan Istana, kata Yang Xiao Tian sambil mengepalkan tangannya. Silong melambaikan tangannya sambil tersenyum, penguasa istana memiliki harapan besar padamu. Ia berharap kamu akan berlatih dengan tekun sehingga dalam waktu 10 tahun, kamu dapat memenangkan tempat pertama dalam kompetisi murid. Saya tidak akan mengecewakan harapan tinggi Tuan Istana, Yang Xiao Tian tersenyum. Setelah itu, Silong membawa Yang Xiao Tian dan sekelompok lainnya ke area pendaftaran Azure God Mansion untuk melapor. Kemudian, Silong juga mengatur akomodasi tempat tinggal bagi Yang Xiao Tian, Zheng Qianqian, dan beberapa orang lainnya, memberitahu Yang Xiao Tian dan yang lainnya untuk beristirahat dengan baik dan berpartisipasi dalam penilaian murid baru besok. Malam itu, Silong menyuruh murid-muridnya mengirim sejumlah besar sisa obat surgawi kepada Yang Xiao Tian. Sementara itu, berita kedatangan Yang Xiao Tian di Azure God Mansion menyebar di antara para murid di mansion tersebut. Di kediaman murid utama Ren Tianyai, berkumpullah para murid inti Azure God Mansion. Lin Yue juga duduk, namun dia berada di paling belakang. Luo Zhou berseru kaget, aku tidak menyangka Yang Xiao Tian akan bergabung dengan Azure God Mansion secepat ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia berkultivasi. Pohon tinggi di hutan akan tumbang karena angin. Zheng Min mendengus dingin, jika Tuan Silong tidak muncul hari ini, Meng Bai mungkin sudah menghajar Yang Xiao Tian sampai hampir mati. Yao Ruihong tertawa dan berkata, melihat karakter Meng Bai, masalah ini tentu belum berakhir. Lihat saja, dalam beberapa hari, Meng Bai pasti akan mencari Yang Xiao Tian lagi untuk menguji jalur pedang dewa pembantainya. Besok adalah penilaian murid barunya, mata Ren Tianyai tampak dalam, mari kita lihat bagaimana Yang Xiao Tian tampil dalam penilaian murid baru besok. Dalam penilaian murid barunya, dia telah memburu 100.000 binatang ganas alam kaisar, memecahkan rekor Azure God Mansion. Sampai hari ini, dia masih memegang rekor tertinggi untuk penilaian murid baru di Azure God Mansion. Bab 463, hanya butuh 8 pukulan. Yang Xiao Tian melihat sejumlah besar sisa obat surgawi yang dikirim oleh murid-murid Silong, dan merasa sangat terkejut. Sisa obat surgawi ini bahkan lebih banyak daripada yang diberikan Silong sebelumnya. Jika dia melahap semua buah dewa kehidupan, dia seharusnya bisa menghasilkan 4 buah dewa kehidupan. Tanpa ragu, Yang Xiao Tian segera memberikan semua sisa obat surgawi ke pohon dewa kehidupan.
Hari berikutnya, Yang Xiaotian bangun pagi-pagi sekali dan berlatih beberapa pedang dewa selama beberapa saat. Melihat langit sudah cerah, ia pun pergi ke alun-alun. Dia melihat alun-alun itu sudah ramai orang. Silong, Chen Jing, Lin Yan, dan yang lainnya telah tiba, dan banyak murid juga datang. Jelas, murid-murid ini semua penasaran untuk melihat hasil penilaian pendatang baru Yang Xiaotian. Saat Yang Xiaotian tiba, Silong hendak berbicara ketika tiba-tiba, seseorang berseru kaget, "Tuan rumah. Tuan rumah ada di sini." Semua orang menoleh dan melihat seorang pria parubaya bertubuh tinggi terbang di angkasa, diikuti oleh sekelompok tokoh tingkat tinggi dari Azure God Mansion, seperti Dewa Pedang Zhao Feng, yang sebelumnya pernah dilihat Yang Xiaotian di makam pedang kematian. Para murid sangat gembira melihat tuan rumah mereka muncul secara langsung. Diketahui bahwa penguasa istana mereka jarang muncul, bahkan 6 putra Dewa Biru pun jarang menemui penguasa istana Zheng Yongjiang. Kali ini bukan hanya Zheng Yongjiang saja yang datang, melainkan Dewa Pedang Zhao Feng, Dewa Pengobatan Lin Yan, dan Dewa Pedang Silong yang sudah hadir, 3 dari 4 dewa pun turut datang. Keikutsertaan Yang Xiaotian dalam penilaian pendatang baru tidak hanya menggemparkan Mansion Master mereka tetapi juga menarik perhatian 3 dari 4 dewa. Hal ini membuat banyak pengikutnya merasa terkejut, cemburu, dan iri. Diketahui bahwa bahkan Ren Tianyai, yang terdepan di antara 6 putra Dewa Biru, tidak menerima kehadiran Tuan Istana pada sidang murid tahunan. Setelah melihat kedatangan Zheng Yongjiang, Silong, Chen Jing, Li Bi, dan yang lainnya bergegas maju untuk menyambutnya. Zheng Qianqian melangkah maju dan menyapa Zheng Yongjiang dengan manis, "Leluhur agung." Yang Xiaotian, bersama dengan Putri Wan Ning dan beberapa orang lainnya, juga melangkah maju untuk memberi hormat, "Tuan rumah." Zheng Yongjiang tersenyum pada Zheng Qianqian dan berkata, "Dasar gadis kecil, selalu menjunjung tinggi langit, percaya bahwa bakatmu adalah yang terbaik di dunia. Sekarang kau sudah kalah, iya." Matanya penuh dengan kasih sayang. Zheng Qianqian tahu bahwa kakek buyutnya mengacu pada kekalahannya oleh Yang Xiaotian. Wajah cantiknya memerah saat dia berkata, "Aku akan bekerja keras di masa depan untuk memenangkan tempat pertama di pertemuan murid Azure God Mansion." Zheng Yongjiang tertawa terbahak-bahak. Tatapannya tertuju pada Yang Xiaotian saat dia berkata sambil tersenyum, "Xiaotian, bukan. Sungguh orang yang berbakat, naga di antara manusia, layak menjadi keturunan dewa yang dari Kaisar Sanqian." Para murid menyaksikan bagaimana kepala istana mereka yang biasanya tegas terus memuji Yang Xiaotian, rasa iri mereka pun meningkat. "Tuan istana menyanjung saya," kata Yang Xiaotian sambil mengatupkan tangan dan tersenyum. Silong memperkenalkan Yang Xiaotian kepada semua orang dan berkata sambil tersenyum, "Kalian pernah bertemu dengan Dewa Pedang Zhao Feng sebelumnya, pria ini adalah Dewa Pengobatan Lin Yan. Dia adalah kakak laki-laki dari tetua akademi kalian, Li Bi." Yang Xiaotian terkejut. Dewa Pengobatan Lin Yan dari Azure God Mansion adalah kakak laki-laki dari tetua akademi Dewa Azure mereka, Li Bi. Ini sungguh tidak terduga. Yang Xiaotian kemudian bertemu Zhao Feng, Lin Yan, dan sekelompok tokoh tingkat tinggi dari Azure God Mansion. Zheng Yongjiang tersenyum pada Yang Xiaotian, rekor tertinggi untuk penilaian pendatang baru Azure God Mansion dipegang oleh Ren Tianyai. Dia memburu 110.234 binatang buas kaisar dalam satu hari. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu yakin bisa memecahkan rekor Ren Tianyai? Kemudian dia tersenyum, "Jika kau bisa memecahkan rekor Ren Tianyai, aku akan memberimu 5 batu surgawi takdir surgawi, bagaimana?" 5 batu surgawi takdir surgawi. Semua murid sangat terkejut. Majelis murid Azure God Mansion tahun ini menganugerahkan 5 batu surgawi takdir surgawi untuk juara kedua dan ketiga. Tetapi sekarang, jika Yang Xiaotian dapat memecahkan rekor penilaian pendatang baru, dia akan langsung diberi hadiah 5. Bahkan Dewa Pedang Silong dan yang lainnya terkejut bahwa Zheng Yongjiang akan memberikan 5 batu surgawi takdir surgawi sebagai hadiah kepada Yang Xiaotian. Itu menunjukkan betapa Zheng Yongjiang menyukai Yang Xiaotian. Bahkan Zheng Qianqian cemberut, merasa bahwa leluhurnya bersikap pilih kasih. Yang Xiaotian sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, "Xiaotian akan melakukan yang terbaik." "Bagus." Zheng Yongjiang, menyadari keyakinan dalam kata-kata Yang Xiaotian, tertawa. Berikutnya adalah penilaian si pendatang baru. Silong membuka pintu menuju alam rahasia dan mengirim Yang Xiaotian, Zheng Qianqian, dan ke-6 orang termasuk Putri Wan Ning ke alam rahasia. Penilaian murid baru di Azure God Mansion mirip dengan yang ada di Azure God Academy.
Keduanya melibatkan perburuan binatang buas di alam rahasia, tetapi sementara Akademi berfokus pada perburuan binatang buas alam mulia, Mansion menargetkan binatang buas alam kaisar. Akan tetapi, untuk lulus penilaian Azure God Mansion, seseorang harus memburu 2000 binatang ganas alam kaisar dalam satu hari. Melihat Yang Xiaotian memasuki alam rahasia, Zheng Yongjiang menoleh ke Silong dan yang lainnya sambil tersenyum dan bertanya, bagaimana menurut kalian? Berapa banyak binatang buas yang bisa diburu oleh bocah Xiaotian ini? Dewa pengobatan Linian tertawa dan berkata, saya kira 110.000. Memburu binatang buas menjadi lebih sulit saat seseorang masuk lebih dalam. Karena seiring seseorang maju, konsumsi yuan sejati meningkat, dan kecepatan berburu akan melambat. Aku rasa juga 110.000, kata Dewa Pedang Zhao Feng sambil tersenyum. Saya kira 120.000, kata Dewa Pedang Silong sambil tertawa. Seharusnya 130.000, kata Chen Jing sambil tersenyum. Zheng Yongjiang, melihat bahwa semua orang yakin Yang Xiaotian bisa memecahkan rekor, tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat apa yang sebenarnya bisa diburu anak ini. Pada saat ini, setelah memasuki alam rahasia, Yang Xiaotian melepaskan kekuatan jiwanya, mengaktifkan dantiannya, dan memobilisasi semua yuan sejati di 1296 titik akupuntur dan laut surgawinya. Tiba-tiba dia melemparkan tinjunya ke satu arah. Ledakan. Suatu kekuatan yang menakjubkan berubah menjadi dua lautan cahaya keemasan yang sangat mengerikan yang terbang keluar dari tangan Yang Xiaotian. Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang. Gelombang kejut berjatuhan. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke sana kemari. Hujan darah meletus. Binatang-binatang itu bahkan tidak dapat mengeluarkan suara sedikit pun sebelum mereka semua hancur menjadi hujan darah. Saat ia berada di tahap akhir alam mulia 10 lapisan, bahkan Lin Yue tidak dapat menahan kekuatan esensi sejati Yang Xiaotian, apalagi sekarang Yang Xiaotian telah menerobos ke alam kaisar. Bahkan binatang buas tingkat 10 alam kaisar yang terkena pukulan Yang Xiaotian, langsung musnah. Tinju Yang Xiaotian menyerang dengan momentum yang tak tertahankan, meledak ke arah ujung langit. Saat semakin banyak binatang ganas yang dihajar sampai mati, kilauan pada token penilaian Yang Xiaotian pun berfluktuasi drastis. 1, 2, 10, 100, 1000, 2000, 10.000. Ketika tinju Yang Xiaotian akhirnya berhenti di ujung langit, token penilaiannya secara mengejutkan memperoleh tambahan 13.000 lebih bola cahaya. Dengan pukulan ini, dia memusnahkan lebih dari 13.000 binatang ganas alam kaisar. Betapa dahsyatnya kekuatannya. Dengan kecepatan ini, dia hanya membutuhkan 8 pukulan untuk melampaui rentiannya dan memecahkan rekor penilaian murid baru Azure God Mansion. Namun, Yang Xiaotian masih menganggapnya terlalu lambat. Maka dengan pukulan keduanya, dia melepaskan kekuatan tubuh surgawi abadi. Ledakan. Saat tinjunya menyerang, sungai waktu melonjak dengan kekuatan yang mengerikan menuju ujung langit, dan kemudian sekali lagi menuju ujung tersebut. Seluruh ruang alam rahasia bergetar hebat seolah hendak runtuh. Zheng Qianqian, Jun Xiaoyao, dan lainnya yang tengah memburu binatang ganas di bagian lain alam rahasia merasakan kekuatan Yang Xiaotian yang sangat tak terkalahkan dan benar-benar terkejut. Sesungguhnya, di bawah kekuatan tubuh surgawi abadi, jumlah binatang ganas yang diburu melonjak lagi, mencapai 20.000. Yang Xiaotian bangkit melalui udara dan melayangkan pukulan ketiganya. Kekuatan tubuh surgawi abadi meledak lagi. Setelah beberapa pukulan beruntun, Yang Xiaotian kemudian berhenti, menggunakan kartu identitasnya untuk berteleportasi keluar dari ruang alam rahasia. Asal dia memburu cukup banyak binatang ganas, dia bisa meninggalkan alam rahasia di tengah jalan, tanpa perlu tinggal seharian. Jadi, hanya sekitar selusin napas setelah memasuki ruang alam rahasia, Yang Xiaotian keluar dari sana. Maka, ketika Zheng Yongjiang, Silong, dan yang lainnya tengah mendiskusikan berapa banyak binatang ganas yang bisa diburu Yang Xiaotian, tiba-tiba, mereka melihat kilatan cahaya di ruang alam rahasia, dan Yang Xiaotian melangkah keluar. Bab 464, mungkin 300.000 tahun. Semua berhenti di jalurnya. Zheng Yongjiang, Silong, Chen Jing tampak tercengang melihat Yang Xiaotian muncul dari alam rahasia. Bukankah Yang Xiaotian baru saja memasuki alam rahasia? Mengapa dia keluar begitu cepat? Mungkinkah dia gagal dalam ujian? Tiba-tiba, dari antara kerumunan di kejauhan, seorang murid bergumam pelan. Karena Yang Xiaotian keluar hanya setelah selusin napas,
tidak mengherankan jika para pengikutnya berpikir seperti ini. Beberapa murid baru, setelah bertemu dengan binatang ganas yang sangat kuat di alam rahasia dan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, tidak punya pilihan selain melarikan diri. Barangkali Yang Xiaotian telah bertemu dengan binatang ganas di puncak alam kaisar. Memikirkan hal ini, banyak murid inti tidak dapat menahan diri untuk tidak bersenang-senang atas kemalangannya. Jika Yang Xiaotian gagal dalam penilaian murid baru, bukankah itu berarti dia bahkan tidak bisa bergabung dengan Azure God Mansion? Ekspresi Zheng Yongjiang, Silong, dan lainnya menjadi gelap. Xiaotian, apa yang terjadi? Chen Jing bertanya dengan cemas saat dia melangkah maju. Wajah Yang Xiaotian tetap tenang saat dia tersenyum, Presiden, saya telah lulus penilaian. Lulus penilaian. Semua orang terkejut. Kamu sudah membunuh 2000 binatang ganas. Chen Jing terkejut. Mengetahui kebingungan semua orang, Yang Xiaotian berjalan mendekati Zheng Yongjiang dan mengeluarkan token identitas penilaiannya untuk diserahkan kepadanya. Zheng Yongjiang, dengan ekspresi bingung, membuka ruang dalam token identitas Yang Xiaotian. Ketika melihatnya, dia terpaku, wajahnya terkejut seolah-olah dia telah melihat hantu, bola-bola cahaya yang padat dan tak terhitung jumlahnya di dalam ruang bagian dalam token tersebut. Silong, melihat reaksi Zheng Yongjiang, mengambil token identitas itu darinya, juga dengan tak percaya, matanya melebar seolah-olah ada 100 pedang surgawi di dalamnya. Penasaran, Dewa Pengobatan Linian mengambilnya dan melihatnya, lalu berseru kaget, ini tidak mungkin. Melihat reaksi Zheng Yongjiang, Silong, Linian, semua orang merasakan ada yang aneh tengah terjadi, tidak dapat memahami mengapa Tuan Istana yang biasanya tenang kini kehilangan ketenangannya hingga sedemikian rupa. Dewa Pedang Zhao Feng mengambilnya dan berkata, 143.200 binatang buas. 143.200 binatang. Para murid yang ada di tempat kejadian terdiam total. Bahkan Chen Jing, Li Bi, dan lainnya tercengang. Apakah Yang Xiaotian benar-benar telah membunuh 143.200 binatang buas hanya dalam selusin napas? Pada saat itu, Ren Tianye sedang duduk santai di aula besar tempat tinggalnya di gua, menyeruput teh naga premium, dan bertanya kepada bawahannya, apakah penilaian murid baru Yang Xiaotian sudah dimulai? Melapor ke kakak senior, semuanya sudah dimulai, jawab bawahannya dengan tergesa-gesa, lalu dengan ragu menambahkan, Tuan Istana, Dewa Pedang, dan Dewa Pengobatan semuanya sudah pergi ke tempat kejadian. Selain itu, penguasa istana berkata bahwa jika Yang Xiaotian dapat memecahkan rekormu, kakak senior, dia akan menghadiahinya 5 batu surgawi takdir surgawi. Apa? Mendengar ini, wajah Ren Tianye tiba-tiba tenggelam, dan dia menghancurkan cangkir teh di tangannya. Dia telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya untuk Azure God Mansion, bakatnya telah dipuji sebagai yang pertama dalam sejarah Azure God Mansion, dan dia tidak pernah diperlakukan dengan hormat seperti itu. Perbuatan atau kemampuan apa yang dimiliki Yang Xiaotian, seorang murid baru yang baru saja tiba, untuk menikmati 5 batu surgawi takdir surgawi. Luo Zhou, Zheng Min, dan yang lainnya baru saja masuk ketika mendengar ini, ekspresi mereka juga menjadi serius. Kakak senior telah membunuh 101.234 binatang buas selama penilaian murid barunya. Rekor itu, yang dipertahankan selama bertahun-tahun, tidak pernah dipecahkan. Meskipun kekuatan tempur Yang Xiaotian mencengangkan, itu mungkin tidak cukup untuk memecahkannya, kata Zheng Min dengan nada berat. Namun, pada saat itu, seorang murid berlari dengan tergesa-gesa sambil terengah-engah. Kakak senior, baru saja ada berita dari penilaian murid baru, Yang Xiaotian telah membunuh 143.200 binatang buas. Apa? Ren Tianye begitu terkejut hingga dia berdiri dari kursinya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Luo Zhou dan Zheng Min sama-sama tidak percaya. Maksudmu, 143.200 binatang buas. Tapi bukankah penilaian baru saja dimulai? Wajah Ren Tianye penuh dengan urat, matanya menakutkan. Ini baru saja dimulai. Murid itu tergagap, dikatakan bahwa Yang Xiaotian memasuki alam rahasia dan keluar hanya setelah selusin napas. Semua orang mengira dia gagal dalam penilaian, tetapi kemudian, Tuan Istana, Dewa Pedang, mereka memeriksa plakat identitas Yang Xiaotian dan menemukan bahwa Yang Xiaotian telah memburu 143.200 binatang buas. Ren Tianye berdiri di sana, tercengang. Luo Zhou, pikiran Zheng Min menjadi kosong. Apakah ini benar-benar manusiawi? Hanya dalam belasan tarikan napas,
dia membunuh lebih dari 143.000 binatang buas tingkat kaisar. Keduanya merasakan badai bergejolak dalam hati mereka. Tak lama kemudian, hasil penilaian mahasiswa baru yang Xiao Tian menyebar luas. Para murid Azure God Mansion yang banyak jumlahnya semuanya terkejut. Putra pembantai Meng Bai baru saja buang air kecil ketika mendengar berita itu dan menggigil, aliran darahnya tiba-tiba terputus. Pada akhirnya, Yang Xiao Tian menerima 5 batu surgawi takdir surgawi dari Zheng Yongjiang. Malam pun tiba, Yang Xiao Tian mengeluarkan salah satu batu surgawi takdir surgawi di gua tempat tinggalnya. Batu takdir surgawi tidak besar, hanya seukuran telapak tangan, memancarkan cahaya surgawi yang samar dan cahaya takdir yang misterius. Yang Xiao Tian mengoperasikan seni naga primordial dan mulai menyerap energi yang terkandung dalam batu surgawi takdir surgawi. Seketika, gumpalan cahaya surgawi melayang dari batu surgawi takdir surgawi, mengalir ke tubuh Yang Xiao Tian, lalu menyatu ke dalam dunia laut surgawinya. Saat cahaya surgawi dari batu surgawi takdir surgawi menyatu ke dalam dunia laut surgawinya, cahaya itu bersinar terang dan terus-menerus mengeras. Pada saat ini, di aula utama Azure God Mansion, lampu menyala terang, dengan Zheng Yongjiang, Xilong, Zhao Feng, Lin Yan, Chen Jing, dan yang lainnya semuanya duduk. Apa pendapat kalian semua tentang masalah ini? Zheng Yongjiang angkat bicara, mengacu pada penilaian mahasiswa baru Yang Xiao Tian. Meskipun aku tidak tahu bagaimana anak muda itu melakukannya, tidak ada yang bisa dipalsukan dalam masalah ini, kata Xilong tanpa ragu. Zhao Feng berkata sambil tersenyum masam, kita semua pernah menebak-nebak tentang kekuatan tubuh surgawi abadi beberapa waktu lalu, tampaknya kekuatan tubuh surgawi abadi jauh melampaui imajinasi kita. Dalam pandangan Zhao Feng, kemampuan Yang Xiao Tian untuk memburu begitu banyak binatang buas dalam waktu sesingkat itu pastilah berkat kekuatan tubuh surgawi abadi. Namun, Zheng Yongjiang terkekeh dan berkata, saya selalu merasa bahwa anak ini memiliki banyak rahasia yang tidak kita ketahui. Saya pernah meminta orang untuk menyelidiki di Akademi Pemakaman Surgawi, selama pertarungan dengan Du Hongqing, Xiao Tian sendiri mengatakan bahwa cincin jiwanya tidak hanya berusia 100.000 tahun. Apa? Lebih dari 100.000 tahun. Xilong dan Zhao Feng semuanya sangat tercengang. Apakah Tuan Istana bermaksud bahwa Xiao Tian memiliki cincin jiwa berusia 200.000 tahun? Xilong bertanya dengan heran. Zheng Yongjiang mengangguk dan tersenyum, dia hanya mengatakan bahwa cincin jiwanya berusia lebih dari 100.000 tahun. Namun, apakah usianya 200.000 tahun, kita tidak tahu. Dia kemudian membuat pernyataan yang mengejutkan, mungkin cincin jiwanya bahkan bisa berusia 300.000 tahun. 300.000 tahun. Xilong, Zhao Feng, dan yang lainnya semua terkesiap. Chen Jing tidak terkecuali. Zheng Yongjiang, melihat ke arah kediaman Yang Xiao Tian, berkata, apakah itu cincin jiwa 300.000 tahun atau bukan, kita akan mengetahuinya saat dia memanggil jiwa bela dirinya. Anak ini tidak pernah memanggil jiwa bela diri di depan orang lain. Jiwa bela diri dan cincin jiwanya pasti sangat menakjubkan, jika tidak, dia tidak akan menyembunyikannya begitu dalam. Perkataan Zheng Yongjiang bergema di aula besar untuk waktu yang lama. Yang Xiao Tian, tidak menyadari spekulasi Zheng Yongjiang dan yang lainnya, dengan sepenuh hati memurnikan 5 batu surgawi takdir surgawi yang diperolehnya dari Zheng Yongjiang. 2 hari berlalu, dan akhirnya kelima batu surgawi takdir surgawi berhasil disempurnakan. Bab 465, Putra Dewa Azure, Ren Tianyai. Petik 2. Setelah mengonsumsi 5 batu takdir surgawi, dunia laut surgawinya bersinar lebih terang, langit dan tanah tampak seolah dilapisi oleh lapisan cahaya keemasan yang halus. Namun, Yang Xiao Tian mengerutkan kening. Setelah mengonsumsi 5 batu takdir surgawi, meskipun dunia laut surgawinya telah menjadi jauh lebih kuat, namun masih belum cukup kuat untuk menahan kekuatan 2 takdir surga purba. Kecuali jika dia memiliki 5 batu surgawi takdir surgawi lagi. Tapi di mana bisa mendapatkan 5 batu surgawi takdir surgawi lainnya sekarang? Yang Xiao Tian tak dapat menahan diri untuk berpikir tentang persaingan hebat di antara murid-murid Azure God Mansion. Jika dia memenangi tempat pertama dan mengalahkan 9 teratas, dia akan mendapat 37 batu surgawi takdir surgawi. Kalau saja dia punya 37 batu takdir surgawi untuk memantapkan dunia laut surgawinya, maka bukan hanya 2 takdir surga purba yang bisa dia pegang, melainkan bahkan 5. Dengan pemikiran ini, Yang Xiao Tian meninggalkan gua tempat tinggalnya dan terbang menuju area pendaftaran aula misi.
Tepat saat Yang Xiaotian terbang menuju area pendaftaran aula misi, Ren Tianyi menatap Luo Zhou dengan ekspresi jelek, apa yang baru saja kau katakan? Luo Zhou menarik napas dalam-dalam dan berkata, 2 hari terakhir ini, banyak murid inti telah menyelidiki Xiaotian. Mereka mengatakan Xiaotian pernah tinggal di Akademi Pemakaman Surgawi di Sumber Buddha, dan selama pertempuran dengan Du Hongqing beberapa hari yang lalu, Xiaotian secara pribadi mengakui bahwa cincin jiwanya berusia lebih dari 100.000 tahun. Apa? Lebih dari 100.000 tahun. Zheng Min, Meng Bai, dan Yao Ruihong semuanya terkejut setelah mendengar ini. Benar sekali, Xiaotian secara terbuka mengakui bahwa cincin jiwanya berusia lebih dari 100.000 tahun. Suara Luo Zhou sedikit bersemangat, banyak murid dari Akademi Pemakaman Surgawi mengatakan bahwa cincin jiwa Xiaotian berusia 200.000 tahun. 200.000 tahun. Zheng Min, Meng Bai, dan yang lainnya sangat terguncang. Apakah para murid dari Akademi Pemakaman Surgawi itu melihat cincin jiwa Xiaotian dengan mata kepala mereka sendiri saat berusia 200.000 tahun? Ren Tianyi bertanya dengan serius. Bukan begitu, Luo Zhou menggelengkan kepalanya. Para murid dari Akademi Pemakaman Surgawi itu hanya berspekulasi. Zheng Min menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya spekulasi, belum tentu benar. Mungkin cincin jiwa Xiaotian baru berusia 110.000 tahun. Dia tidak percaya cincin jiwa Xiaotian bisa berusia 200.000 tahun. Mata Meng Bai berkedip, untuk mengetahui berapa puluh ribu tahun usia cincin jiwa miliknya, aku hanya perlu mencobanya begitu dia meninggalkan Azure God Mansion. Dia, sang putra pembantai, pun tidak mempercayainya. Apakah pendaftaran untuk kompetisi akademi hari ini sudah dimulai? Ren Tianyi tiba-tiba bertanya, tidak ingin membahas masalah cincin jiwa Xiaotian lagi. Semakin dia membicarakannya, semakin menjengkelkan jadinya. Ini dimulai hari ini, Luo Zhou mengangguk. Ayo pergi. Kita akan menuju ke aula misi, kata Ren Tianyi, lalu dia meninggalkan gua tempat tinggalnya bersama Luo Zhou, Zheng Min, Meng Bai, dan yang lainnya, terbang menuju area pendaftaran aula misi. Aula misi tidak jauh dari gua tempat tinggal yang Xiaotian, dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Xiaotian tiba di aula misi. Meskipun masih pagi, aula misi sudah penuh dengan banyak murid. Tidak peduli akademi atau sekte mana, aula misi selalu menjadi tempat tersibuk. Kedatangan Yang Xiaotian menimbulkan kehebohan di aula misi. Itu adalah Yang Surgawi dari Kaisar Sanqian. Apa yang dia lakukan di balai misi? Para murid di aula misi tidak dapat menahan diri untuk menatap Yang Xiaotian dengan mata penuh semangat. Yang Xiaotian mengabaikan semua orang dan menuju ke area pendaftaran untuk kompetisi para pengikut. Apakah Divine yang benar-benar akan mendaftar untuk kompetisi para murid edisi ini? Para murid tercengang saat melihat ini. Di bawah pengawasan murid-murid lainnya, Yang Xiaotian tiba di area pendaftaran, mendaftar, dan setelah menerima plakat identitas kontestannya, bersiap untuk pergi. Namun, tepat saat Yang Xiaotian hendak pergi, Ren Tianyi, Luo Zhou, Zheng Min, Meng Bai, dan Yao Ruihong kebetulan tiba di aula misi. Petik 2. Beberapa orang secara tak terduga bertemu satu sama lain di pintu masuk aula misi. Itu kakak senior, kakak Zheng Min. Ren Tianyi dan 4 orang lainnya tiba-tiba muncul, menyebabkan keributan di antara para murid di aula misi. Yang Xiaotian. Meng Bai terkejut saat bertemu Yang Xiaotian di sini, matanya tiba-tiba menyipit. Yang Xiaotian. Mendengar pemuda di hadapan mereka adalah Yang Xiaotian, Ren Tianyi, Zheng Min dan yang lainnya pun terkejut dan segera menoleh ke arah Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menatap tajam ke arah Ren Tianyi dan kelompoknya, pandangannya tertuju pada Ren Tianyi. Ren Tianyi, kakak senior dari semua murid di Azure God Mansion, dikenal sebagai putra Azure God. Dia juga pemimpin di antara 6 keajaiban Azure God. Bakatnya begitu hebat sehingga mengguncang benua Dewa Biru. Beberapa orang membandingkan Ren Tianyi dengan mantan guru Dewa Surgawi. Beberapa bahkan percaya bahwa bakat Ren Tianyi melampaui Master Dewa Surgawi. Penguasa Dewa Surgawi merupakan sosok yang paling hebat dan berkuasa di benua Dewa Biru 100.000 tahun yang lalu, yang mampu mengalahkan sosok-sosok seperti Yang Mulia Jahat Abadi, Iblis Mayat, dan Dewa Pedang Surgawi Fantian. Ren Tianyi yang lebih kuat dari Master Dewa Surgawi di masa itu menunjukkan betapa menakjubkan bakatnya. Yang Xiaotian. Ren Tianyi memperhatikan Yang Xiaotian dan berbicara perlahan. Ren Tianyi. Yang Xiaotian juga merespons. Mendengar Yang Xiaotian memanggil Ren Tianyi dengan namanya, banyak murid di tempat kejadian mendecak lidah mereka.
Di Azure God Mansion, nama Ren Tianyi adalah tabu, dan semua orang hanya berani memanggilnya kakak senior. Ekspresi Ren Tianyi berubah dingin ketika dia mendengar Yang Xiaotian memanggil namanya. Tiba-tiba, Meng Bai angkat bicara, Yang Xiaotian, ku dengar kau punya cincin jiwa 200.000 tahun, benarkah? Banyak murid di aula besar tidak menyadari fakta ini, dan setelah mendengarnya, mereka semua menatap Yang Xiaotian dengan heran. Memangnya kenapa kalau iya, dan bagaimana kalau tidak? Ekspresi Yang Xiaotian tetap tidak berubah. Jika itu benar, aku ingin menyaksikan sendiri kekuatan cincin jiwa 200.000 tahun. Seluruh tubuh Meng Bai melonjak dengan pedang Qi, aura pembantaian mengunci Yang Xiaotian. Kau akan segera melihatnya, kata Yang Xiaotian sambil melirik Meng Bai sebelum terbang ke angkasa, berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang di cakrawala. Yao Ruihong memperhatikan sosok Yang Xiaotian yang menjauh dan mencibir, menurutku anak ini hanya pengecut, takut menerima tantangan Meng Bai. Setelah itu, Ren Tianyi dan yang lainnya memasuki aula dalam, di sana mereka mendapati banyak murid tengah mendiskusikan pendaftaran Yang Xiaotian dalam kompetisi besar murid saat ini. Saat itulah Ren Tianyi dan rekan-rekannya menyadari apa yang dimaksud Yang Xiaotian dengan pernyataan terakhirnya, kalian akan segera melihatnya. Seorang kaisar Rilem tingkat pertama benar-benar berani mendaftar dalam kompetisi besar murid ini. Mata Yao Ruihong berkilat dengan niat haus darah, dia benar-benar berpikir dia bisa merebut tempat pertama dalam kompetisi akademi seperti yang dilakukan Akademi Dewa Azure. Ren Tianyi mengepalkan tangannya erat-erat, Yang Xiaotian, kau milikku saat waktunya tiba. Aura seperti binatang buas kuno yang terpencil merasuki langit dan bumi. Sementara itu, setelah pergi, Yang Xiaotian tidak kembali ke gua tempat tinggalnya tetapi pergi mengunjungi Master Istana Zheng Yongjiang. Dia ingin memeriksa naskah Dewa Biru yang mencatat keberadaan pohon Dewa Bintang, namun hal ini memerlukan izin dari Zheng Yongjiang. Ketika Zheng Yongjiang mengetahui bahwa Yang Xiaotian ingin berkonsultasi dengan Azure God Manuscript, dia tidak dapat menahan senyum kecut. Pemuda ini benar-benar berani memikirkan apapun, ingin melihat Azure God Manuscript segera setelah dia bergabung dengan Azure God Mansion. Naskah Dewa Biru berada di Istana Dewa Biru, dan hanya dia dan beberapa leluhur kuno yang bisa memasuki istana itu. Kalaulah ada orang lain yang mengajukan permintaan seperti itu, dia pasti sudah menamparnya sejak lama. Zheng Yongjiang tidak menyembunyikan kebenaran dari Yang Xiaotian, dengan jujur berkata, Xiaotian, sejujurnya, jika kamu ingin memasuki Istana Dewa Biru dan membaca naskah Dewa Biru, kamu memerlukan persetujuan Tuan Beruang Biru. Namun, Tuan Beruang Biru telah terluka dan menyendiri selama beberapa hari, dan aku khawatir dia tidak akan keluar dalam waktu dekat. Yang Xiaotian mengerutkan kening. Tentu saja, dia tahu mengapa Azure Bear terluka. Jika dia tidak turun tangan di makam pedang kematian, Azure Bear mungkin sudah lama mati sekarang. Bab 466 Tubuh Dewa Langit dan Bumi. Berapa lama lagi sebelum Tuan Beruang Biru bisa keluar dari pengasingannya? Tanya Yang Xiaotian. Sulit untuk mengatakannya, Zheng Yongjiang menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi yang pasti, Tuan Beruang Biru tidak akan bisa keluar dari pengasingannya sebelum kompetisi murid Istana Dewa. Berbicara tentang kompetisi murid Istana Surgawi, Zheng Yongjiang tersenyum pada Yang Xiaotian dan berkata, dasar kecil, kau benar-benar pergi dan mendaftar untuk kompetisi ini. Dia baru saja mendapat kabar tentang pendaftaran Yang Xiaotian dari Balai Misi. Dia tertawa dan berkata, sepertinya kamu penuh percaya diri. Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, Xiaotian pasti akan berusaha sekuat tenaga dan mengamankan peringkat yang bagus. Zheng Yongjiang tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagus, kalau begitu kita orang-orang tua akan menunggu dan melihat. Ia kemudian menambahkan, jika kau dapat mengamankan posisi 10 besar, aku secara pribadi akan menghadiahimu ramuan tingkat dewa. Yang Xiaotian terkejut dan senang, ramuan tingkat dewa. Melihat mata Yang Xiaotian berbinar, Zheng Yongjiang tertawa dan berkata, benar, ramuan tingkat dewa. Ramuan tingkat dewa ini adalah harta yang telah kuhargai selama bertahun-tahun dan selalu enggan untuk kugunakan. Jika kali ini kau berhasil masuk ke dalam 10 besar, aku akan berusaha sekuat tenaga dan memberikan ramuan ini kepadamu. Mendengar ini, Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, terima kasih, Tuan Istana. Zheng Yongjiang tersenyum dan berkata, jangan berterima kasih padaku dulu, tunggu sampai kamu mengamankan posisimu di 10 besar. Meskipun penampilan Yang Xiaotian selama penilaian murid baru sangat mencengangkan, Zheng Yongjiang merasa masih belum pasti apakah dia bisa memenangkan tempat pertama dalam kompetisi rumah surgawi.
Bagaimanapun, Yang Xiaotian hanya berada di tingkat pertama alam kaisar. Dia, Silong, Zhao Feng, dan yang lainnya telah memperkirakan kekuatan tempur Yang Xiaotian saat ini. Kekuatan Yang Xiaotian saat ini seharusnya menempatkannya dalam posisi 20 teratas di antara para murid Istana Surgawi. Ini sudah merupakan evaluasi yang luar biasa, mengingat Yang Xiaotian hanya berada di alam kaisar tingkat pertama. Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya akan bekerja keras." Setelah itu, Yang Xiaotian tidak tinggal lebih lama dan meninggalkan gua tempat tinggal Zheng Yongjiang. Kembali ke puncak gunung, Yang Xiaotian sedang berpikir tentang cara memurnikan peti mati surgawi abadi. Sejak dia memperoleh peti mati surgawi abadi di makam surgawi abadi, dia telah memikirkan berbagai cara untuk memurnikannya tetapi sejauh ini belum berhasil. Peti mati surgawi abadi adalah artefak suci yang sangat menyeramkan dan mengerikan dari Sekte Iblis Netherworld kuno. Jika dia bisa memurnikan dan mengendalikannya, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat. Terlebih lagi, di dalam peti mati surgawi abadi terdapat leluhur kuno paling kuat dari Sekte Setan Netherworld dari 1.000.000 tahun yang lalu. Leluhur kuno itu belum benar-benar meninggal. Jika dia bisa menaklukkan leluhur kuno itu, dia akan memiliki kekuatan yang tak terkalahkan dan luar biasa di sisinya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Sekte Angin Yin besok untuk melihat apakah dia dapat menemukan metode untuk memurnikan peti mati surgawi abadi. Kompetisi Divine Mansion baru akan dimulai dalam 3 bulan dan dia akan kembali tepat waktu untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Tepat saat Yang Xiaotian memutuskan untuk menuju Sekte Angin Yin keesokan harinya, Zheng Qianqian dan Putri Wan Ning datang mencarinya. Saat melihat Yang Xiaotian lagi, ada ekspresi kekaguman tambahan di mata kedua gadis itu. Selama penilaian Yang Xiaotian untuk murid baru, ia memburu lebih dari 140.000 binatang buas dalam hitungan napas, mengejutkan banyak kerajaan. Setelah gadis-gadis itu muncul dari penilaian alam rahasia dan mempelajarinya, mereka juga sangat terkejut. Terutama Putri Wan Ning, yang tatapannya agak berapi-api dan pedas saat melihat Yang Xiaotian lagi. Adik muda Yang, kamu harus berhati-hati terhadap rentiannya saat kamu berpartisipasi dalam kompetisi besar Divine Mansion, kata Zheng Qianqian saat melihat Yang Xiaotian. Kamu memecahkan rekornya dalam penilaian murid baru, dan hadiah 5 batu surgawi takdir surgawi dari kakek buyut kita telah menyebabkan banyak kebencian di antara putra Dewa Azure, terutama terhadapmu. Khususnya rentiannya, dia punya masalah terbesar denganmu. Putri Wan Ning juga berkata, Qianqian benar, kamu harus berhati-hati terhadap rentiannya itu. Tantangan dari putra pembantai, Meng Bai, mungkin karena dorongan rentiannya dan Zheng Min. Yang Xiaotian mengangguk dan berkata, baiklah, aku mengerti. Dia kemudian bertanya pada Zheng Qianqian, apakah kamu tahu sesuatu tentang rentiannya ini? Menyiratkan bakat macam apa yang dimiliki rentiannya? Semua orang tahu kalau rentiannya sangat berbakat, tapi bakat seperti apa yang dimilikinya adalah sesuatu yang hanya sedikit orang luar yang bisa mengungkapkannya dengan jelas. Zheng Qianqian merenung dan berkata, rentiannya, seperti dewa-dewa biru di masa lalu, mengolah tubuh dewa langit dan bumi. Wajah cantik Putri Wan Ning terkejut, apa, tubuh dewa langit dan bumi? Bahkan Yang Xiaotian pun terkejut, tubuh dewa langit dan bumi. Benar, tubuh dewa langit dan bumi. Wajah cantik Zheng Qianqian berubah serius, itu tubuh dewa langit dan bumi. Kemudian dia menambahkan, karena itu, dia dikenal sebagai putra dewa biru langit dan dipuja sebagai pemimpin di antara 6 anak dewa biru langit. Jadi begitulah kenyataannya. Yang Xiaotian tercengang. Dia tidak menyangka bahwa rentiannya, seperti penguasa dewa biru di masa lalu, memiliki tubuh surgawi yang sama. Tubuh dewa langit dan bumi. Disebut-sebut sebagai tubuh dewa terkuat di benua dewa biru dalam 1.000.000 tahun. Tubuh dewa langit dan bumi memiliki segala macam legenda ajaib di benua dewa biru. Meskipun 1.000.000 tahun telah berlalu, orang-orang masih berbicara tentang tubuh dewa langit dan bumi dengan penuh rasa hormat dan pemujaan. Akan tetapi, sejak zaman dewa biru langit, tak seorang pun berhasil mengolah tubuh dewa langit dan bumi. Tidak dapat mempercayainya, tubuh dewa langit dan bumi telah muncul. Seru Wan Ning dengan kaget. Munculnya tubuh dewa langit dan bumi benar-benar merupakan berita yang menggemparkan. Beberapa orang bahkan percaya jika seseorang mampu mengolah tubuh dewa langit dan bumi, maka mereka akan menjadi penguasa berikutnya di benua dewa biru. Zheng Qianqian berkata kepada Yang Xiaotian dan Wan Ning, masalah ini sebenarnya bukan rahasia,
dan harus segera diungkapkan karena Tuan Beruang Biru memandang Rentianye secara berbeda karena dia telah mengolah tubuh Dewa Langit dan Bumi. Kecuali jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, dia kemungkinan besar akan menjadi penguasa Istana Azure God Mansion berikutnya. Tetapi jika ada kejutan, itu mungkin bukan masalahnya. Memikirkan hal ini, Zheng Qianqian tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Yang Xiaotian. Mengenai jiwa bela diri Rentianye, aku juga tidak tahu. Aku sudah bertanya kepada leluhur kuno kita, tetapi dia tidak mau mengatakannya, lanjut Zheng Qianqian, namun jiwa bela dirinya pasti menakjubkan, jika tidak, leluhur kuno kita tidak akan merahasiakannya. Mata Yang Xiaotian menajam. Bahkan penguasa istana pun tidak berani mengungkapkannya begitu saja, yang menandakan bahwa jiwa bela diri Rentianye pasti sangat kuat, dan bahkan mungkin hanya dimiliki oleh Dewa Biru Langit. Jiwa bela diri miliknya adalah rahasia yang dipegang oleh leluhur kuno kita, tapi dia menyebutkan takdir surgawi Rentianye kepadaku, kata Zheng Qianqian, suaranya diwarnai dengan kegembiraan, dia telah mengolah 10 takdir surgawi tingkat 9. 10 nasib surgawi tingkat 9. Putri Wan Ning sangat terkejut. Sebagai seorang putri dari Kekaisaran Dewa Segudang, dia tentu tahu betapa sulitnya mengolah nasib surgawi tingkat 9. Di seluruh klan Kekaisaran Dewa Segudang, hanya leluhurnya yang telah mengolahnya. Zheng Qianqian mengangguk dengan gembira, ya, nasib surgawi tingkat 9. Di antara para murid Azure God Mansion, hanya dia yang berhasil mengolah nasib surgawi tingkat 9. Dengan kata lain, di antara keenam anak Dewa Biru, hanya Rentianye yang telah mengolah takdir surgawi tingkat 9. Meskipun mengejutkan bahwa Rentianye telah mengolah 10 takdir surgawi tingkat 9, Yang Xiaotian tidak terkejut. Namun, dia harus mengakui bahwa bakat Rentianye sangat menakjubkan. Bahkan para master di antara para dewa pada masa itu hanya mengolah 9 nasib surgawi tingkat 9. Maka dari itu, saudara muda Yang, kau harus sangat berhati-hati jika kau kebetulan berhadapan dengannya dalam persaingan besar di Istana Surgawi. Zheng Qianqian menasihati Yang Xiaotian. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih sudah mengingatkanku, kakak senior. Yang Xiaotian berterima kasih padanya. Kesediaan Zheng Qianqian untuk berbagi informasi ini menunjukkan kepercayaan dan keterbukaannya. Setelah duduk beberapa saat dan menyadari langit telah menjadi gelap, kedua wanita itu meninggalkan gua tempat tinggal Yang Xiaotian. Bab 467, Master Abisal kembali ke surga dan bumi. Keesokan harinya, sebelum fajar menyingsing, Yang Xiaotian terbang meninggalkan gua tempat tinggalnya. Begitu Yang Xiaotian meninggalkan Azure God Mansion, para murid melaporkan kepada Rentianye, Jiang Min, dan Meng Bai bahwa Yang Xiaotian telah meninggalkan mansion. Anak itu akhirnya meninggalkan Azure God Mansion, Meng Bai mencibir. Dia telah mencari kesempatan untuk menguji kekuatan cincin jiwa Yang Xiaotian. Untuk melihat seberapa tua cincin jiwa Yang Xiaotian. Rentianye menatap Meng Bai dan berkata, nanti kalau kau melancarkan gerakan, jangan langsung membunuh. Kalau tidak, kalau penguasa istana menyelidikinya, kita berdua akan kesulitan menjelaskan diri. Dia takut Meng Bai akan bertindak terlalu jauh dan akhirnya membunuh Yang Xiaotian. Bagaimanapun, status Yang Xiaotian sekarang berbeda. Jika Yang Xiaotian meninggal dan Zheng Yongjiang serta Silong marah, tidak ada yang akan lolos begitu saja. Jangan khawatir, aku tahu itu. Dia tidak akan mati. Paling-paling, aku akan membuatnya terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Meng Bai kemudian bangkit dan berubah menjadi seberkas pedang Qi, menghilang di depan Rentianye dan yang lainnya. Aku penasaran apakah Meng Bai mampu mengeluarkan jiwa bela diri Yang Xiaotian, kata Luo Zhou sembari melihat Meng Bai menghilang. Meskipun tubuh surgawi abadi Yang Xiaotian sangat kuat, dia masih belum bisa mengeluarkan kekuatan sejatinya. Jika hanya mengandalkan tubuh surgawi abadi, dia pasti tidak akan mampu menahan saudara muda Meng. Pada saat itu, dia pasti akan memanggil jiwa bela dirinya, kata Rentianye. Mari kita diam-diam menunggu kabar baik dari saudara muda Meng. Begitu saudara muda Meng kembali, kita akan tahu cincin jiwa seperti apa yang dimiliki Yang Xiaotian. Jadi, tak lama setelah Yang Xiaotian meninggalkan Azure God Mansion, Meng Bai juga mengikutinya keluar dari mansion. Meng Bai mengolah jalan dewa pembantaian, dan seni penyembunyiannya sangat mendalam. Banyak orang di puncak alam kaisar tidak dapat mendeteksi kehadirannya. Dia mengikuti di belakang Yang Xiaotian tanpa bersuara. Setelah meninggalkan Azure God Mansion, Yang Xiaotian terbang menuju pegunungan dan punggung bukit yang liar dan tandus. Begitu dia cukup jauh dari rumah besar itu,
Meng Bai tidak dapat menahan diri lagi. Dia melesat maju, mencegat Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, kita bertemu lagi. Meng Bai menghalangi Yang Xiaotian, senyum lebar tersungging di wajahnya, kemana saudara muda yang pergi? Kemana aku pergi, bukan urusan kakak senior Meng. Yang Xiaotian menatap Meng Bai yang muncul, tanpa mengubah ekspresinya, apa urusan kakak senior Meng denganku? Apa masalahnya? Meng Bai tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak masalah. Aku hanya ingin tahu apakah cincin jiwa saudara muda yang benar-benar sekuat itu. Hari ini aku ingin merasakan kekuatan cincin jiwamu. Mendengar Meng Bai ingin menyaksikan kekuatan cincin jiwanya, Yang Xiaotian menjawab dengan acuh tak acuh, karena kamu sangat penasaran, lakukanlah. Mata Meng Bai menyipit, dan tiba-tiba gumpalan ki pedang meledak dari tubuhnya. Pedang ki di sekujur tubuhnya aneh, bagaikan sejuta bunga mekar sekaligus, mekar dalam sekejap. Jalan pedang 100 bunga, seru Yang Xiaotian. Sebelum bergabung dengan Azure God Mansion, Meng Bai adalah murid langsung dari tetua terkuat di Hundred Flowers Divine Sect. Segera setelah itu, aura pembunuhan mengembun di sekitar Meng Bai, dan bayangan dewa pembantai muncul di belakangnya. Jantungnya memancarkan cahaya pedang yang menakjubkan. Ini bukan hati pedang, tetapi hati dewa pembantai kuno. Meng Bai pernah memasuki tempat berbahaya dan memperoleh warisan dewa pembantaian kuno, mengolah hati dewa pembantaian. Setelah hati dewa pembantai berhasil dikultivasikan, dipadukan dengan jalan pedang dewa pembantai, maka itu tak terbendung. Matanya tajam, dia mengacungkan dua pedang sekaligus. Jalur pedang 100 bunga dan jalur pedang dewa pembantai didorong hingga batasnya. Yuan sejati yang menderu dari puncak alam kaisar tahap akhir menyeruak keluar. Tiba-tiba, 10.000 bunga pedang terbang keluar, menutupi seluruh ruang di sekitar Yang Xiaotian. Di antara bunga pedang yang tak terhitung banyaknya, ki pedang dewa pembantai merasuk, tak terduga dan berbahaya, mustahil untuk dijaga sepenuhnya. Pedang yang satu ini adalah serangan kekuatan penuh Meng Bai. Yang Xiaotian, panggil cincin jiwamu sekarang. Setelah menyerang, Meng Bai berteriak keras. Sesuai keinginanmu, kata Yang Xiaotian dingin. Tepat saat bunga pedang yang tak terhitung jumlahnya dan ki pedang dewa pembantai hendak menyerang Yang Xiaotian, tiba-tiba, cahaya gelap bergetar di sekujur tubuhnya. Raungan naga bergema di langit dan bumi sejauh ribuan mil. Suara auman naga itu menyebabkan ruangan bergetar karena gelisah. Diiringi dengan raungan naga, seekor naga raksasa hitam berukuran sangat besar terbang keluar dari dalam tubuh Yang Xiaotian. Saat naga raksasa kegelapan muncul, langit dan bumi menjadi gelap. Kekuatan gelap tak terbatas melonjak, menyapu area yang tak terhitung jumlahnya bermil-mil. Aura keagungan tertinggi menyelimuti langit dan bumi. Pedang segudang yang membombardir Yang Xiaotian semuanya hancur berkeping-keping oleh kekuatan gelap. Bahkan ki pedang dewa pembantai pun tersebar seketika dan dengan dahsyat. Kekuatan yang mengerikan dan kewibawaan surgawi yang tak terbatas membuat Meng Bai merasa seperti ikan yang keluar dari air, hampir mati lemas. Dalam keadaan terkejut, dia menatap naga raksasa kegelapan di hadapannya, yang bahkan lebih besar dari gunung surgawi kuno. Jiwa bela diri klan panjang macam apa ini? Bahkan roh bela diri naga emas cakar 9 yang berada di puncak tertinggi tidak mungkin memiliki kekuatan yang begitu mengerikan dan kehadiran yang agung. Itu raja tertinggi, katanya dengan gemetar. Jiwa bela diri Yang Xiaotian sebenarnya adalah raja tertinggi. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, sebuah cincin cahaya merah keemasan muncul di sekitar tubuh roh bela diri naga hitam. Ketika cincin cahaya itu muncul, langit dan bumi berguncang hebat, menyebabkan gunung-gunung di sekitarnya runtuh sepotong demi sepotong. Tanah retak terbuka, memperlihatkan jurang yang mengerikan. Rasanya seperti ada setan menakutkan yang akan lahir. Meng Bai menjadi pucat karena ngeri. Cincin jiwa macam apa ini? Hanya kemunculannya saja sudah membuat langit dan bumi hancur karena tidak sanggup menahan kekuatannya. Setelah mengamati lebih dekat, dia melihat di dalam cincin jiwa, sebuah sosok yang sangat besar hingga tak terlukiskan, muncul di dalam dan di luar pandangan. Sosok ini, yang diselimuti kegelapan, begitu besar sehingga langit dan bumi tampak tidak mampu menampung bentuknya yang sangat besar. Binatang jiwa macam apa ini, yang memiliki warna merah keemasan? 200.000 tahun. Tidak, tentu saja bukan 200.000 tahun. Dia pernah menemani gurunya untuk menyaksikan binatang jiwa berusia 200.000 tahun, dan bahkan mereka tidak begitu menakutkan. Cincin jiwa berusia 200.000 tahun seharusnya berwarna merah, bukan merah keemasan.
Meng Bai merasa ngeri saat mengetahui bahwa di balik kekuatan cincin jiwa yang mengerikan itu, dia tidak dapat menggerakkan satu otot pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia dengan panik midantiannya, seluruh titik akupuntur, dan yuan sejati laut surgawi, berusaha melepaskan diri dari kurungan di sekelilingnya, tetapi bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat menghancurkan kekuatan pengekang yang mengerikan itu. Inilah ketakutan yang dikaitkan dengan cincin jiwa berusia sejuta tahun. Seiring dengan meningkatnya kekuatan Yang Xiaotian, kekuatan cincin jiwa jutaan tahun pun semakin kuat. Bahkan jejak kekuatan Abyssal Master menyelimutinya, yang jelas di luar kemampuan Meng Bai untuk membebaskan diri. Binatang jiwa macam apa ini? Meng Bai berteriak ketakutan ketika dia menyadari bahwa bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat melepaskan diri dari jeratan di sekelilingnya. Tepat pada saat Meng Bai menjerit ketakutan, Yang Xiaotian tiba-tiba melancarkan pukulan, dan cahaya cincin jiwa jutaan tahun bergetar hebat, saat sosok Master Abyssal terwujud lagi di antara langit dan bumi. Kekuatan binatang jiwa yang berusia sejuta tahun meraung dan menyeruak keluar dari tinju Yang Xiaotian. Melihat sosok Abyssal Master, sebuah pikiran melintas di benak Meng Bai, dan dia hampir mati ketakutan, matanya dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbatas, Abyssal Master. Ini adalah Abyssal Master. Dia akhirnya mengerti apa itu cincin jiwa Yang Xiaotian. Dia telah melihat catatan terperinci tentang Master Abyssal di buku-buku klasik iblis surgawi. Soul Beast di hadapannya cocok sekali dengan Abyssal Master yang dideskripsikan di kitab suci. Bab 468, ketika jiwa bela diri dilepaskan, siapa yang bisa bersaing? Cincin jiwa Yang Xiaotian bukan hanya 110.000 tahun atau 200.000 tahun, tetapi 300.000 tahun. Melainkan, itu adalah 1 juta tahun. Tidak, itu sudah lebih dari 1 juta tahun, mendekati 2 juta tahun bagi Abyssal Master. Meng Bai benar-benar diliputi rasa takut. Dia memperoleh warisan Dewa Pembantaian, mengolah jalan Dewa Pembantaian, dan memiliki hati Dewa Pembantaian, tidak pernah mengenal apa itu rasa takut. Tetapi saat ini, bahkan hati Dewa Pembantainya pun sepenuhnya diliputi rasa takut. Mungkin karena terlalu ketakutan, Meng Bai seperti orang gila, berteriak histeris, "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Pada saat-saat terakhir, Yang Xiaotian berhasil menahan sebagian besar kekuatannya, tetapi meski begitu, Meng Bai tetap terlempar tinggi ke udara, tidak tahu berapa banyak puncak gunung yang telah dihancurkannya. Akhirnya, ia terjatuh di ujung surga. Ketika Yang Xiaotian tiba di sampingnya, dia melihat tubuh Meng Bai berlumuran darah, hati Dewa Pembantai di dadanya tidak memiliki aura membunuh. Napas Meng Bai lemah, terbaring di sana, masih bergumam seperti orang gila, "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Anak itu benar-benar ketakutan, seru Guru Ding. Seseorang, bila ketakutannya sampai ekstrim, dapat menjadi takut hingga menjadi bodoh. Bahkan seniman bela diri pun tidak terkecuali. Tentu saja, meskipun jiwa seniman bela diri tangguh, mereka masih bisa takut hingga menjadi bodoh. Yang Xiaotian tidak menyangka bahwa pemanggilan cincin jiwa Master Abyssal akan langsung membuat lawannya takut hingga menjadi bodoh. Akan tetapi, karena Guru Ding mengatakan dia ketakutan setengah mati, maka pastilah demikian halnya. Pada saat ini, serangkaian suara mendesing mendekat. Jelas, kekuatan cincin jiwa Yang Xiaotian yang berusia jutaan tahun telah membuat murid-murid Azure God Mansion khawatir. Yang Xiaotian tidak ragu-ragu dan melesat ke angkasa. Tepat saat Yang Xiaotian pergi, tak lama kemudian, sekelompok pengikut Azure God Mansion terbang mendekat. Di antara mereka ada beberapa murid inti. Banyak murid inti Azure God Mansion tiba di tempat kejadian, hanya untuk melihat daratan hancur tak dapat dikenali lagi dan Meng Bai, sang putra pembantai, tergeletak di sana, sekarang benar-benar bodoh, yang membuat mereka semua terkejut dan takjub. Di bawah perawatan banyak murid Azure God Mansion, akhirnya, luka-luka Meng Bai agak pulih. Melihat murid-murid Azure God Mansion, dia meringkuk, masih dengan wajah penuh teror, dan terus berteriak, "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Di samping kalimat ini, dia kadang-kadang berteriak, ketika jiwa bela diri muncul, siapa yang berani melawan? Melihat keadaan Meng Bai, sang putra pembantai, semua murid Azure God Mansion saling bertukar pandang dengan bingung. Ren Tianye, Zheng Min, Luo Zhou, dan Yao Ruihong, meskipun mereka tidak berada di tempat kejadian, segera mengetahui kondisi Meng Bai. Apa? Takut bodoh? Setelah mengetahui bahwa Meng Bai telah takut bodoh, Ren Tianye dan yang lainnya sangat terkejut, tidak percaya.
Putra pembantai, salah satu dari 6 Dewa Azure yang bergengsi, takut sampai mati. Ini sungguh tidak masuk akal. Ya, dia ketakutan setengah mati, murid yang melapor itu menjawab dengan ekspresi aneh. Katanya, menurut para murid di tempat kejadian, saudara Meng Bai terus berteriak agar tidak membunuhnya. Benar, dan terkadang dia mengatakan sesuatu seperti, ketika jiwa bela diri muncul, siapa yang berani melawan? Jika jiwa bela diri muncul, siapa yang berani melawan? Hati Rentianye, Zheng Min, dan yang lainnya sangat terguncang. Mereka tahu apa yang direncanakan Meng Bai, kali ini dia keluar untuk mencoba kekuatan cincin jiwa yang Xiao Tian. Baiklah, kalian bisa keluar sekarang, kata Rentianye kepada sang murid. Sang murid menjawab setuju dan mengundurkan diri. Mungkinkah jiwa bela diri dan cincin jiwa yang Xiao Tian begitu mengerikan sehingga Meng Bai menjadi sangat takut? Luo Zhou tercengang tak percaya. Zheng Min menggelengkan kepalanya, kami tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, jadi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin bukan yang Xiao Tian yang bergerak. Mungkin ada ahli hebat di sisi yang Xiao Tian yang menggunakan beberapa teknik yang mengejutkan jiwa yang menyebabkan Meng Bai menjadi seperti ini. Dia tidak percaya bahwa yang Xiao Tianlah yang membuat Meng Bai ketakutan hingga seperti ini. Yang Xiao Tian, yang masih berada di level pertama alam kaisar, bagaimana mungkin dia bisa membuat Meng Bai ketakutan seperti itu? Rentianye pun tidak mempercayainya. Setelah meninggalkan tempat kejadian, Yang Xiao Tian segera mengendarai pesawat luar angkasa abisal dengan kecepatan tinggi menuju ke Kekaisaran Pagoda Buddha. Perjalanannya tanpa kejadian apapun. Tak lama kemudian, 2 hari telah berlalu. Setelah menyerap sisa-sisa limbah pengobatan surgawi, buah dewa kehidupan akhirnya menghasilkan 4 buah dewa kehidupan. Melihat buah dewa kehidupan yang masih muda, Yang Xiao Tian tidak ragu-ragu dan langsung memakan satu untuk dibudidayakan. Setelah menerobos ke alam kaisar, kecepatan Yang Xiao Tian dalam memurnikan buah dewa kehidupan telah meningkat pesat, yang sebelumnya membutuhkan waktu 20 hari untuk memurnikan satu buah saat berada di alam yang mulia, kini hanya butuh waktu 10 hari untuk memurnikannya. Oleh karena itu, dalam waktu sekitar 1 bulan, Yang Xiao Tian telah sepenuhnya memurnikan keempat buah dewa kehidupan. Setelah memurnikan 4 buah dewa kehidupan, kidan darah Yang Xiao Tian melonjak ke tingkat yang mencengangkan, namun tingkat kekuatannya baru saja menembus ke tingkat pertengahan kedua dari alam kaisar. Melihat bahwa dia baru menerobos ke tingkat pertengahan kedua alam kaisar setelah memakan 4 buah dewa kehidupan, Yang Xiao Tian benar-benar kehilangan kata-kata. Fondasinya terlalu kokoh, semakin tinggi wilayahnya, semakin banyak sumber daya yang ia perlukan untuk terobosan lebih lanjut. Dari mana dia akan mendapatkan begitu banyak sumber daya di masa mendatang? Kali ini, sisa-sisa limbah pengobatan surgawi juga dikumpulkan untuknya oleh Azure God Mansion dengan susah payah. Akan sulit untuk mengumpulkan begitu banyak sisa limbah pengobatan surgawi lagi lain kali. Meskipun istana keempat dari Azure God Cave Mansion berisi Elixir of Azure God, istana itu hanya bisa dibuka setelah dia memadatkan 14 kekuatan Heavenly Fate terkuat. Namun, dengan memadatkan 15 kekuatan takdir surgawi 9 lapis, dia dapat mengolah tubuh surgawi takdir surgawi. Jika dia memadatkan 15 kekuatan takdir surgawi primordial, apa nama tubuh surgawi yang dia olah? Takdir surga purba tubuh surgawi. Benar sekali, itu adalah tubuh surgawi takdir surga primordial, suara Guru Ding terdengar. Tubuh surgawi takdir surgawi sudah langka di dunia ini. Tubuh surgawi takdir surga primordial bahkan lebih dari itu. Hanya memikirkannya saja sudah menggetarkan hati murni Guru Ding. Tubuh surgawi takdir surga primordial, Yang Xiao Tian menarik napas dalam-dalam. Tubuh surgawi abadi dan jika dia menambahkan tubuh surgawi takdir surga primordial, seberapa kuat tubuh fisiknya jadinya. Abnormal ditambah abnormal sama dengan abnormal yang tak dapat diatasi. Hanya memikirkan tentang batu surgawi takdir surgawi, Yang Xiao Tian merasa agak tidak berdaya. Sekarang, setelah menembus ke tingkat kedua dari alam kaisar, esensi sejati laut surgawinya telah melampaui 20.000 mil. Dengan hanya 5 batu surgawi takdir surgawi lagi untuk memantapkan dunia laut surgawinya, ia akan mampu menanggung takdir surga primordial kedua. Oleh karena itu, dia harus bergegas mencari batu surgawi takdir surgawi. Sementara itu, pesawat ruang angkasa itu telah memasuki Kekaisaran Pagoda Buddha. Saat ia mendekati Sekte Angin Yin, jumlah seniman bela diri secara bertahap meningkat, jadi Yang Xiao Tian menyimpan pesawat ruang angkasa dan melakukan perjalanan dengan pesawat terbang.
Saat senja tiba, ia menemukan sebuah desa pegunungan kecil yang bobrok dan tak berpenghuni untuk beristirahat malam sebelum melanjutkan perjalanannya keesokan harinya. Tiba-tiba, api unggun dinyalakan. Yang Xiaotian mengeluarkan anggur yang diseduh ayahnya dan mulai meminumnya. Sekarang dia sudah terbiasa meminum minuman buatan ayahnya. Saat Yang Xiaotian merenungkan kunjungannya ke Sekte Angin Yin besok, tiba-tiba, di kejauhan, sesosok tubuh terhuyung ke arah ini, lalu jatuh dari langit, mendarat tidak jauh darinya. Penasaran, Yang Xiaotian mendekat untuk menyelidiki dan menemukan bahwa pria yang tidak sadarkan diri itu memiliki bibir yang menghitam dan tubuhnya sedingin es. Dia telah diracuni dengan racun es dingin, dan racunnya sangat kuat. Tanpa bantuan, kematian sudah pasti. Setelah berpikir sejenak, Yang Xiaotian meletakkan satu telapak tangannya di punggung lelaki itu, dan kekuatan api bumi pun mengalir, terus mengalir ke tubuh lelaki itu, mengeluarkan racun es dingin sedikit demi sedikit. Kemudian, dia mengeluarkan pil detoksifikasi dan menyuruh pria itu menelannya. Tak lama kemudian, lelaki itu sadar. Bab 469 Sekte Angin Yin dan Istana Naga Racun. Pria itu membuka matanya dan melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 15 atau 16 tahun, yang membuatnya terkejut. "Adik kecil, apakah kamu yang menyelamatkanku?" Tanyanya sambil melihat sekeliling dengan bingung. Yang Xiaotian mengangguk. "Saya Cihui dari Sekte Angin Yin. Terima kasih, teman muda, atas bantuanmu," kata pria itu sambil mengepalkan tangan dan menunjukkan ekspresi terima kasih. "Kamu dari Sekte Angin Yin?" Yang Xiaotian terkejut. "Ya," Cihui tersenyum, "bolehkah aku bertanya bagaimana cara memanggil adik laki-laki itu?" "Azure God Mansion, Yang Xiaotian." Yang Xiaotian berpikir sejenak dan memutuskan untuk menggunakan nama aslinya, lagi pula, dia akan mengunjungi Sekte Angin Yin besok. Mendengar pemuda di hadapannya adalah Yang Xiaotian dari Azure God Mansion, Cihui sangat terkejut dan segera berdiri. Kau adalah Yang Surgawi dari Kaisar Sanqian." Melihat reaksi orang lain, Yang Xiaotian tersenyum, "Saya Yang Xiaotian." Tampaknya nama dewa yang dari Kaisar Sanqian telah menyebar, bahkan para pengikut Sekte Angin Yin dari Kekaisaran Pagoda Buddha pun mengetahuinya. Cihui, yang tahu bahwa pemuda di hadapannya adalah dewa yang dari Kaisar Sanqian, sangat gembira, sedemikian rupa sehingga dia tampak agak kehilangan emosinya. "Aku tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan senior dewa yang di sini." "Tidak, Tuan Muda Yang Surgawi, saya minta maaf." Dalam kegembiraannya, dia berbicara agak tidak jelas. Tebakan Yang Xiaotian benar, namanya sebagai Yang Surgawi dari Kaisar Sanqian telah menyebar di benua Dewa Biru. Banyak pengikut dari sekte tertinggi di benua Dewa Biru memujanya dengan sangat bersemangat, bahkan membabi buta. Sekarang, banyak pengikut dari sekte tertinggi dan keluarga-keluarga ingin menyeberangi gunung dan sungai untuk mengunjungi Azure God Mansion, hanya untuk mendapat kesempatan bertemu Yang Xiaotian. Melihat pihak lain begitu bersemangat hingga dia berbicara tidak jelas, Yang Xiaotian tersenyum, "Apakah kamu akan kembali ke Sekte Angin Yin?" "Aku akan mengunjungi Sekte Angin Yinmu besok." Ketika Cihui mendengar bahwa Yang Xiaotian akan pergi ke Sekte Angin Yin mereka besok, dia menjadi semakin bersemangat dan bahagia. Ya, aku juga akan kembali ke Sekte Angin Yin." Yang Xiaotian memintanya untuk duduk, lalu mengambil sebotol anggur dan menyerahkannya kepadanya. Cihui segera menyekat tangannya ke pakaiannya sebelum menerimanya dengan hormat dan gembira, tidak lupa membungkuk dan berterima kasih kepada Yang Xiaotian. "Tidak perlu terlalu formal," kata Yang Xiaotian sambil tersenyum, lalu mereka mengobrol santai. Meskipun Yang Xiaotian menyuruhnya untuk tidak bersikap formal, pria itu masih sangat pendiam dan terus bersemangat. Dia menatap Yang Xiaotian dengan mata penuh bintang. Setelah mengobrol cukup lama, keduanya perlahan mulai mengenal satu sama lain. "Bolehkah aku tahu apa yang membawa Tuan Muda Yang Surgawi ke Sekte Angin Yin kita?" Cihui bertanya dengan hati-hati dan penuh hormat. "Aku ada urusan, mencari leluhurmu Deng Feng." Yang Xiaotian tidak menyembunyikannya. Saat ini, tetua terkuat dari Sekte Angin Yin adalah Deng Feng, yang juga hidup paling lama, mungkin dia tahu sesuatu tentang peti mati surgawi abadi. Cihui tertegun, "Tuan Muda Yang Surgawi sedang mencari leluhur sekte kita." Dia ragu-ragu, Tuan Muda Yang Surgawi mungkin tidak menyadarinya, tetapi sejak leluhur sekte kita kembali dari makam surgawi abadi 2 tahun lalu, dia telah mengasingkan diri tanpa kecuali. Bahkan banyak leluhur sekte dari sekte lain telah datang dan tidak dapat bertemu dengannya. Yang Xiaotian terkejut. Dia telah mengasingkan diri sejak kembali dari makam surgawi abadi.
Hal itu membuat Yang Xiaotian teringat pertemuannya dengan para ahli dari Sekte Angin Yin selama kunjungan pertamanya ke makam surgawi abadi 2 tahun lalu. Jadi, mungkinkah Deng Feng telah menyendiri sejak saat itu? Yang Xiaotian tidak menyelidiki lebih jauh tetapi mengganti topik pembicaraan, bertanya tentang racun dingin di tubuh orang lain. Ketika Yang Xiaotian bertanya tentang racun dingin, Qi Hui berkata, itu adalah orang-orang dari Istana Naga Racun. Sehari sebelum kemarin, saya pergi ke lembah Wuding untuk mencari tanaman obat dan bertemu dengan murid-murid dari Istana Naga Racun. Para murid dari Istana Naga Racun itu hina dan tak tahu malu. Mereka menyerangku dari belakang, kalau tidak, bagaimana mungkin Zhou Mao dan ketiga orangnya bisa menandingiku? Dia tampak sangat marah ketika berbicara tentang kejadian tersebut. Istana Naga Racun dan Sekte Angin Yin merupakan dua sekte tertinggi yang terkuat di Kekaisaran Pagoda Buddha, namun kedua faksi tersebut memiliki kebencian turun-temurun, dan para pengikut mereka sering bertarung sampai mati. Qi Hui ragu-ragu sejenak lalu berkata, kudengar leluhur naga hitam dari Istana Naga Racun telah kembali dari medan perang iblis kuno, dan akhir-akhir ini para pengikut Istana Naga Racun agak merajalela. Yang Xiaotian terkejut, naga hitam. Selama lebih dari 1 juta tahun, benua Dewa Biru telah menyaksikan banyak tokoh yang memukau sepanjang masa. Tuhan segala dewa adalah salah satunya. Naga hitam tentu saja salah satunya. Naga hitam, sebelum zaman penguasa segala dewa, merupakan kekuatan tak terkalahkan dari 100.000 tahun lebih yang lalu, dan sudah menjadi penguasa tertinggi Kekaisaran Pagoda Buddha saat itu. Akan tetapi, naga hitam kemudian memasuki medan perang iblis kuno dan tidak ada berita tentangnya sejak itu. Tidak disangka dia masih hidup dan kini telah kembali dari medan perang iblis kuno. Qi Hui berkata dengan wajah khawatir, aku mendengarnya dari tuanku bahwa naga hitam kembali dari medan perang iblis kuno sehari sebelum kemarin. Kembalinya naga hitam jelas bukan kabar baik bagi Sekte Angin Yin. Jika naga hitam menyerang Sekte Angin Yin, kini tidak ada seorang pun di dalam sekte itu yang mampu menahan kekuatannya, bahkan leluhur mereka Deng Feng. Setelah itu, Qi Hui berbagi banyak sejarah dan kejadian masa lalu terkait Sekte Angin Yin dan Istana Naga Racun dengan Yang Xiaotian. Baru saat itulah Xiaotian mengetahui bahwa Guru Qi Hui adalah pemimpin Sekte Angin Yin saat ini. Saat keduanya tengah berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang melesat di udara mendekat dari jauh dan mereka melihat 4 sosok mendarat di hadapan mereka. Melihat para pendatang baru itu, Qi Hui dengan marah berseru, Zhou Mao. Pendatang baru itu tidak lain adalah murid-murid Istana Naga Racun, Zhou Mao dan rekan-rekannya yang telah menyergapnya. Namun, hanya ada 3 dari mereka di lembah Wuding, dan sekarang ada seorang pria paruh baya tambahan. Melihat lelaki paruh baya itu, wajah Qi Hui berubah, karena orang ini adalah Wu Jin, murid utama Istana Naga Racun saat ini. Hehe, Qi Hui, aku tidak menyangka kau bisa melarikan diri secepat itu, tapi hari ini, kau tidak akan bisa terbang meskipun menggunakan sayap. Zhou Mao menatap Qi Hui dan terkekeh sinis setelah tiba. Apakah anak ini sudah mengeluarkan racun dingin beku? Salah satu murid Istana Naga Racun, melihat kondisi Qi Hui, merasa bingung dan melihat ke arah Yang Xiaotian, apakah anak ini yang membantumu membuang racun dingin beku? Wu Jin melirik Yang Xiaotian, melihat bahwa dia hanyalah seorang remaja berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dia tidak ambil pusing dan berkata kepada 3 murid Zhou Mao, kalian bertiga pergilah dan urus remaja ini. Aku akan berurusan dengan Qi Hui. Setelah berkata demikian, dia dengan kasar menggoyangkan pedang panjangnya di tangan dan menusukkannya ke arah Qi Hui. Zhou Mao dan rekan-rekannya menyerang Yang Xiaotian. Wu Jin merupakan alam kaisar lapisan ke-7, sedangkan Zhou Mao dan 2 rekannya juga tidak lemah, berada di alam kaisar lapisan pertama. Melihat Zhou Mao dan rekan-rekannya menyerang, Yang Xiaotian bahkan tidak melihat, dia berteriak, enyahlah. Enyahlah. Tiba-tiba, suaranya meledak bagai guntur surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Bukan hanya Zhou Mao dan kelompoknya tetapi bahkan Wu Jin pun terhempas pada saat yang sama. Keempatnya terkena hantaman dahsyat, terpental menembus pepohonan tinggi kuno sebelum jatuh ke tanah di kejauhan, menerbangkan debu dan bebatuan kemana-mana. Mereka tergeletak di sana, baju zirah mereka hancur total, berdarah dari setiap lubang, wajah mereka berubah ketakutan, sudah mati. Sekalipun Qi Hui telah mendengar berbagai aksi heroik Xiaotian dan tahu kekuatan tempurnya yang mengerikan, dia tetap sangat terkejut melihat Xiaotian membunuh Wu Jin dan yang lainnya hanya dengan satu teriakan. Setelah keterkejutan itu, kekaguman Qi Hui terhadap Yang Xiaotian tumbuh semakin kuat.
Setelah itu, Qi Hui mengurusi mayat Wu Jin dan anak buahnya lalu berkata, Tuan Muda Dewa Yang, sebaiknya jangan lama-lama di sini. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Memang, Yang Xiaotian mengangguk. Jadi, mereka berdua tidak berlama-lama dan bergegas menuju Sekte Angin Yin. Menjelang fajar, mereka akhirnya tiba di Sekte Angin Yin. Sementara itu, Istana Naga Racun juga menerima berita bahwa Wu Jin dan Zhou Mao, beserta keempat rekan mereka, telah hilang. Jika mereka hanya murid biasa, mungkin itu bukan masalah besar, tapi kelompok Wu Jin dan Zhou Mao bukanlah murid biasa. Wu Jin terutama penting sebagai murid utama Istana Naga Racun dan murid langsung dari kepala istana. Bab 470, Bawalah aku bertemu Tuan Muda yang surgawi. Sekte Angin Yin adalah salah satu dari dua sekte terkuat di Kekaisaran Pagoda Buddha, dengan arsitektur megah, banyak istana, dan puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya, yang dijaga oleh kelompok pengikut yang tak terhitung jumlahnya. Para murid itu membungkuk memberi hormat saat Qi Hui kembali. Sebagai murid utama Sekte Angin Yin dan murid pribadi pemimpin sekte, Qi Hui memiliki status yang dihormati di antara para murid. Kakak senior, pada saat ini, seorang gadis cantik terbang dari kejauhan dan dengan gembira memanggil dari jauh. Gadis itu mengenakan gaun ungu dan memiliki wajah agak bulat yang memancarkan keceriaan. Melihat gadis itu, Qi Hui tersenyum dan berkata, adik perempuan Yang. Kemudian dia menoleh ke Yang Xiaotian sambil tersenyum, ini adik perempuanku. Yang Xiaotian mengangguk. Dalam perjalanan, Qi Hui menyebutkan bahwa dia memiliki seorang adik perempuan bernama Yang Qing, yang merupakan putri majikan mereka. Yang Qing tiba di depan mereka, mengamati Yang Xiaotian dengan rasa ingin tahu, kakak senior, siapakah adik kecil ini? Qi Hui gemetar ketakutan saat mendengar ini. Yang Xiaotian juga agak terdiam. Adik perempuan, ini Tuan Muda Yang, tamu terhormat sekte, Anda tidak boleh bersikap tidak sopan, kata Qi Hui buru-buru. Tamu kehormatan, Yang Qing menatap kakak seniornya dengan ekspresi bingung, wajahnya tegang. Anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun ini, mungkinkah dia memiliki latar belakang yang hebat? Kamu juga bermarga Yang. Yang Qing menatap Yang Xiaotian dengan mata terbelalak. Yang Xiaotian tersenyum, iya, saya juga bermarga Yang. Kamu bukan dari Kekaisaran Pagoda Buddha kami? Tanya Yang Qing. Tidak, kata Yang Xiaotian sambil tersenyum. Qi Hui membawa Yang Xiaotian dan terbang menuju aula besar Sekte Angin Yin. Dalam perjalanan, mungkin karena penasaran dengan Yang Xiaotian, Yang Qing mempunyai banyak pertanyaan dan tidak berhenti menanyakannya sepanjang jalan, sementara Qi Hui tidak berdaya menghadapi adik perempuannya yang banyak bicara. Meskipun Yang Qing banyak bicara, Yang Xiaotian tidak keberatan, dia mengingatkannya pada saudara perempuannya, Yang Linger. Tak lama kemudian, Qi Hui membawa Yang Xiaotian ke aula besar. Ada penjaga di pintu masuk aula besar. Qi Hui bertanya kepada para penjaga, di mana pemimpin sekte? Sang hierark ada di dalam, sedang mendiskusikan masalah tentang Istana Naga Racun dengan para leluhur, kata penjaga itu dengan cepat. Mendengar ini, Qi Hui dengan hormat berkata kepada Yang Xiaotian, Tuan Muda Yang, izinkan saya masuk dan melapor kepada Tuan terlebih dahulu. Bisakah Anda menunggu di sini sebentar? Tentu, Yang Xiaotian mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Qi Hui membungkuk kepada Yang Xiaotian dan kemudian berbalik untuk memasuki aula. Yang Qing terkejut sekaligus penasaran, melihat betapa hormatnya Qi Hui terhadap Yang Xiaotian, dia mengenal baik kakak seniornya, dan bahkan di hadapan para leluhur dari alam suci, dia tidak akan memperlihatkan rasa hormat seperti itu. Apa yang membuat anak laki-laki ini layak mendapatkan penghormatan tertinggi dari kakak seniornya? Sementara itu, di dalam aula besar, pemimpin sekte Yang Si sedang berdiskusi dengan sekelompok tetua tentang kembalinya naga hitam, suasananya sangat tegang. Berita tentang kembalinya naga hitam dari Istana Naga Racun sangat membebani semua orang di Sekte Angin Yin. Saat Qi Hui memasuki aula besar, dia juga merasakan atmosfer yang menyesakkan. Dia melihat aula itu sunyi, jadi dia melangkah pelan hingga mencapai bagian tengah, lalu membungkuk dan mengepalkan tangan ke arah Yang Si, guru. Yang Si, yang merasa terganggu dengan masalah naga hitam, menjabat tangannya pada Qi Hui, memberi isyarat agar dia menunggu jika ada masalah. Qi Hui terkejut, membuka mulut untuk berbicara, tetapi akhirnya mundur ke satu sisi. Aula itu tetap sunyi. Yang Si dan para tetua Sekte Angin Yin duduk di sana dengan alis berkerut, terdiam. Hal ini membuat Qi Hui sangat cemas. Karena Kaisar Sanqian Divine yang masih menunggu di luar. Qi Hui menunggu beberapa saat lagi,
tetapi tidak dapat menahan keinginannya yang mendesak dan berbicara, sambil menguatkan diri, Tuan muda Divine yang dari Azure God Mansion datang berkunjung. Dia menunggu di luar aula besar. Di aula, banyak tetua memegang cangkir teh, setelah mendengar kata-katanya, mereka semua, karena terkejut. Apa katamu? Azure God Mansion, Tuan muda yang surgawi dari Kaisar Sanqian. Yang Si terkejut, mengira dia salah dengar. Ya, Tuan muda dewa yang Kaisar Sanqian telah datang untuk suatu tugas dan sedang mengunjungi kita, kata Chi Hui buru-buru. Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Yang Si memarahi, segera bangkit dan melangkah cepat keluar dari aula utama. Chi Hui tersenyum pahit. Aku ingin mengatakannya sekarang, tetapi bukankah kau membuatku diam? Bagaimana ini bisa menjadi salahku? Dia buru-buru mengikuti Yang Si. Di dalam aula utama, para tetua Sekte Angin Yin semuanya bergegas keluar, beberapa bahkan lupa bahwa mereka masih memegang cangkir teh mereka. Begitu Yang Si meninggalkan aula utama, dia melihat sosok biru pucat berdiri tegak di luar pintu aula utama. Melihat Yang Xiaotian, Yang Si terkejut dan bergegas maju sambil membungkukkan tinjunya dari kejauhan dan berkata dengan gembira, Tuan muda yang surgawi Kaisar Sanqian telah memberkati Sekte Angin Yin dengan kehadirannya, saya minta maaf karena tidak menyapa Anda dari jauh. Yang King, yang baru saja mengobrol dengan Yang Xiaotian, menatap kosong saat sekelompok tetua berjalan keluar serempak dari aula utama. Tuan muda yang surgawi Kaisar Sanqian. Dia melirik remaja di sampingnya, berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Apakah adik kecil ini adalah yang surgawi milik Kaisar Sanqian? Seketika, dia menggigil. Jika Anda bertanya siapa yang paling dia kagumi sekarang, tidak diragukan lagi, itu adalah yang surgawi milik Kaisar Sanqian. Pada saat ini, yang berdiri di sampingnya adalah yang surgawi milik Kaisar Sanqian. Melihat Yang Si dan para tetua Sekte Angin Yin dengan bersemangat keluar untuk menemuinya, Yang Xiaotian tidak berani mengabaikan mereka dan melangkah maju sambil memberi hormat, pemimpin sekte yang terlalu baik. Kunjungan mendadak Xiaotian sungguh lancang. Yang Si, setelah sampai di Yang Xiaotian, sangat gembira, Tuan muda yang surgawi menghormati Sekte Angin Yin dengan kehadiranmu yang membawa cahaya ke tempat tinggal kami yang sederhana. Namun, aku telah membuatmu menunggu di luar aula, dan untuk itu, aku sangat malu, benar-benar sangat malu. Yang Xiaotian melambaikan tangannya dan tersenyum, sekte hierarki yang terlalu sopan. Dengan demikian, di tengah kegembiraan Yang Si dan para tetua Sekte Angin Yin, Yang Xiaotian diundang ke aula utama. Yang Xiaotian telah membekukan 2 inti emas tingkat dewa dan membuka semua titik meridian, dengan pembentukan awal tubuh dewa abadi. Banyak tokoh terkemuka di benua Dewa Biru kini yakin bahwa Yang Xiaotian pada akhirnya akan mengambil alih kediaman Dewa Biru. Karena itulah kedatangan Yang Xiaotian menimbulkan kegembiraan dan kesungguhan bagi Yang Si dan para tetua Sekte Angin Yin. Yang King juga mengikuti mereka, dan sekarang dia akhirnya mengerti mengapa kakak laki-lakinya begitu hormat terhadap pemuda ini. Jadi, dia adalah Yang Surgawi. Jantung Yang King berdebar kencang saat dia melihat sosok Yang Surgawi. Begitu mereka memasuki aula utama, Yang Si menawarkan kursi kehormatan kepada Yang Xiaotian. Karena Yang Xiaotian tidak dapat menolak, ia pun duduk tepat di bawah Yang Si, yang menyuruh bawahannya menyajikan teh terbaik dari Sekte Angin Yin. Berkat kedatangan Yang Xiaotian, suasana yang tadinya menyesakkan di aula utama pun sirna. Aula utama dipenuhi dengan paduan suara yang bersuara gembira. Setelah beberapa saat berbincang, Yang Si berkata, saya mendengar dari Chi Hui bahwa Tuan muda Divine yang datang untuk suatu keperluan. Bolehkah saya bertanya apa yang membawamu ke sini? Yang Xiaotian tidak menyembunyikan apapun dan menjawab, saya punya sedikit masalah dan ingin menanyakan sesuatu kepada leluhur Deng Feng dari sekte Anda. Mendengar Yang Xiaotian menyebutkan keinginannya untuk mencari leluhur Deng Feng, Yang Si terkejut dan berkata, Tuan muda Divine yang mungkin tidak mengetahuinya, tetapi leluhur kita mengasingkan diri 2 tahun yang lalu. Aku tahu, Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, 2 tahun lalu, aku bertemu leluhurmu di makam surgawi abadi. Katakan saja padanya bahwa ada teman lama dari Balai Naga Surgawi yang sedang berkunjung, dan dia akan menemuiku. Teman lama dari Heavenly Dragon Hall. Yang Si bingung, tetapi karena Yang Xiaotian telah mengatakannya seperti itu, dia tidak dapat menolak. Dia meminta Yang Xiaotian untuk menunggu dan secara pribadi pergi ke tempat terlarang untuk mengetuk gua tempat tinggal Deng Feng. Dia bilang dia bertemu denganku di makam surgawi abadi. Seorang teman lama dari Balai Naga Surgawi. Deng Feng tercengang dan bingung,
Lalu tiba-tiba gambaran mengerikan tentang Dewa Kematian Abadi yang terlempar dan memuntahkan darah dari kuali raksasa muncul di benaknya. Apakah itu Raja Agung Muda? Berapa umurnya? Deng Feng bertanya dengan gemetar. Karena mengasingkan diri selama 2 tahun ini, dia tidak menyadari urusan yang menyangkut yang surgawi. Tuan Muda Divine yang berusia 15 tahun, Yang Xi, melihat ekspresi leluhurnya, berkata dengan rasa ingin tahu dan hormat. 15 tahun. Deng Feng gemetar. 2 tahun lalu, remaja yang telah mengalahkan Dewa Kematian Abadi dengan kuali itu berusia 13 atau 14 tahun. Sekarang, 2 tahun kemudian, bukankah dia baru berusia 15 tahun? Cepat, bawa aku menemui Tuan Muda Divine Yang.